Putra yang luar biasa. Bab 11. Wu yang memandang Zhang Zining dengan mata dingin. Apakah kamu mempertanyakan keputusanku? Bertemu dengan tatapan Wu Yang, Zhang Zining merasa kesal dan terhina di dalam hatinya, dan ingin membantah, tetapi dia tetap menahan amarahnya secara rasional. Sebelum Wu Yang mengudarakan grup Zhang, siapa di perusahaan yang berani menegurnya dengan nada seperti ini? Ketua Wu, apakah menurut saya ini terlalu terburu-buru untuk memutuskan posisi direktur desain dengan begitu mudah? Sun Heng berkata dengan sedikit ketidakpuasan, Zhang Qimo hanyalah seorang karyawan kecil di departemen pemasaran sebelumnya, dan dia tidak memiliki kualifikasi sama sekali pengalaman kerja di bidang ini. Tim desain perhiasan terkait dengan pengembangan produk dan merupakan mata rantai utama dalam rantai industri grup. Sun Heng berkata dalam garis lurus, Zhang Qimo tidak memenuhi syarat untuk menjadi direktur desain terlepas dari riwayat atau pengalaman kerjanya. Keputusan seperti itu, saya khawatir bahkan karyawan perusahaan tidak akan yakin. Yang tersenyum. Apakah kamu pikir aku meminta pendapatmu? Yang memandang Sun Heng, naskah desain Zhang Qimo telah lulus penilaian saya pikir dia memiliki tingkat pencapaian ini dan memenuhi syarat untuk jabatan direktur desain. Wakil Presiden Sun, jika menurut Anda keputusan saya salah, Anda dapat mengajukan keberatan kepada Dewan Direksi dan mengumpulkan anggota Dewan untuk memberikan suara pada resolusi tersebut. Saya juga ingin menguji berapa banyak uang yang Anda miliki. Yang berkata dengan dingin, tidak sopan. Sun Heng tampak sangat tidak puas, menahan amarah di perutnya. Putra tertua dari keluarga Sun yang bermartabat, pewaris masa depan keluarga Sun di kota Qingyun, tidak pernah mengalami situasi yang begitu dibenci. Orang-orang di keluarga Zhang takut pada Wu Yang, tapi dia mungkin tidak takut. Jika Ning Kening, CEO Dong Haining, secara langsung, dia pasti akan menghormati. Wu Yang hanyalah sekretaris di sebelah Ning Ke, jadi dia mungkin tidak bisa bersikap tegas padanya. Selain itu, bisnis utama saya adalah di keluarga Sun, bahkan jika semua saham di grup Zhang hilang dan saya dikeluarkan oleh Dewan Direksi, itu hanya akan kehilangan sedikit uang. Sun Heng berpikir demikian di dalam hatinya. Ketua Wu, pertanyaan saya tentu saja untuk perkembangan kelompok. Saya tidak bermaksud menentang Anda. Sun Heng berkata dengan ringan, meskipun dia tidak langsung membantahnya, tetapi dia juga mengungkapkan arti dari Wu Yang. Wu Yang mencibir, dan berkata perlahan, tidak apa-apa untuk memiliki keberatan. Tepat pada waktunya, saya akan mengumumkan masalah penting lainnya. Saya memutuskan bahwa ekspansi bisnis perusahaan berikutnya akan fokus pada pengembangan gaya perhiasan baru, meminta sejumlah besar manuskrip untuk ide perhiasan. Sekarang Raja Dunia yang dirancang oleh Zhang Qimo telah mengkonfirmasi pendirian proyek tersebut. Ini puluhan juta Zhang Qimo, direktur desain akting yang baru dipromosikan, juga akan bertanggung jawab penuh atas proyek perhiasan. Wu Yang berkata dengan serius, selain itu, grup akan mengadakan pameran perhiasan dalam setengah bulan untuk merilis perhiasan terbaru. Selama periode ini, siapapun di perusahaan dapat mengembangkan proyek perhiasan baru dan bersaing. Karya siapa yang dapat memenangkan yang pertama hadiah dalam pameran ini, siapapun yang akan menjadi direktur desain resmi perusahaan. Jadi, berbicara tentang ini, Wu Yang memandang Zhang Zining dan istrinya dengan senyum tipis. Jika Anda tidak puas dengan keputusan saya, Anda dapat berbicara dengan kekuatan Anda. Barang perhiasan bernilai puluhan juta. Tidak, bukankah terlalu boros untuk mempercayakan proyek penelitian dan pengembangan semacam ini kepada Zhang Qimo, seorang pendatang baru? Sekarang dia adalah direktur desain agensi perusahaan. Kata-kata Wu yang menimbulkan sensasi, dan manajemen yang hadir sangat terkejut, dengan ekspresi berbeda, berbicara dengan suara rendah. Mereka sangat iri hati bahwa Zhang Qimo bisa mendapatkan proyek sebesar itu, tetapi di permukaan, mereka tidak berani mempertanyakan ketua Wu seperti yang dilakukan Sun Heng. Pameran perhiasan eksternal, ekspresi Zhang Zining bergerak sedikit, dan dia melakukan kontak mata dengan Sun Heng. Ketua Wu, saya tidak keberatan. Namun, direktur desain yang Anda sukai mungkin tidak kompeten pada akhirnya, kata Sun Heng. Zhang Zining juga terlihat penuh percaya diri, dan berkata, Wu Dong, saya juga akan mengembangkan proyek perhiasan dan karya desain pribadi untuk berpartisipasi dalam pameran ini. Saat pameran perhiasan eksternal dibuka, Anda akan tahu siapa yang paling cakap di perusahaan perhiasan perancang. Wu yang setengah tersenyum dan tidak mengungkapkan apapun. Dia berkata dengan tenang,
ayo semua kembali bekerja. Setelah berbicara, dia berbalik dan kembali ke kantor. Zhang Qimo diam-diam mengepalkan tinjunya, berpikir bahwa kali ini Wu Dong memberikan kesempatan seperti itu, dia harus memanfaatkannya, pameran perhiasan ini tidak boleh kalah dari Zhang Zining. Zhang Qimo, jangan mengira kamu bisa terbang ke langit hanya karena Wu Dong menghargaimu. Zhang Zining berkata dengan mencibir, ketika saatnya tiba, Anda akan jatuh dengan buruk dan memperlihatkan tingkat sampah Anda di depan mata semua orang. Itu akan membuat orang tertawa. Saya akan memberitahu Anda apa itu profesi yang sebenarnya. Malas mendengarkan buku. Jangan berpikir bahwa Anda akan dapat menunggangi kepala saya di masa depan. Anda hanyalah seorang direktur desain akting, departemen desain perusahaan, dan bukan terserah Anda untuk membuat keputusan. Zhang Zining berkata dengan dingin, sangat percaya diri dengan level desainnya. Zhang Qimo, orang yang tidak pernah bekerja dalam desain perhiasan, bagaimana dia bisa dibandingkan dengannya? Aku tidak akan pernah kalah darimu. Zhang Qimo menggigit bibirnya dan berkata, kalau begitu tunggu dan lihat saja. Zhang Zining mencibir, Sun Heng mencibir, dan berkata, jangan khawatir tentang mereka dua katak di dalam sumur. Mereka sangat miskin, mereka belum pernah melihat seperti apa perhiasan berharga itu, dan mereka masih ingin merancang sebuah perhiasan yang bernilai puluhan, jutaan. Haha, bukankah itu sangat lucu? Berbicara tentang ini, Sun Heng menatap Lin Yin dengan mata dingin, dan mengancam, juga, Lin Yin, jangan berani mengambil apa yang saya katakan saat itu. Saya akan memberi Anda pelajaran yang tidak akan pernah Anda lupakan. Lin Yin mengabaikan Sun Heng, dan berbalik untuk pergi bersama Zhang Qimo. Hal-hal yang tidak mengetahui ketinggian langit dan kedalaman bumi. Sun Heng menatap punggung Lin Yin dengan ekspresi muram. Di koridor, Lin Yin melihat ekspresi khawatir Zhang Qimo, dan membujuk, jangan terlalu banyak berpikir, kamu hanya perlu fokus menyelesaikan pekerjaanmu. Zhang Qimo mengangguk dengan serius, dan keduanya turun dari lift bersama dan meninggalkan gedung Baoding. Ulang. Kedua keluarga Zhang telah menerima kabar baik di telepon sejak lama. Lu Yahui sangat gembira dan memasak makanannya sendiri untuk pertama kalinya, dan sudah menyiapkan makanannya. Hari ini, putri saya dipromosikan menjadi direktur desain grup, dan dia juga bertanggung jawab atas proyek perhiasan bernilai puluhan juta. Keluarga kami harus merayakannya. Di meja makan, Lu Yahui berkata dengan gembira, dan membuka sendiri sebotol anggur merah. Sekarang saya hanya direktur akting. Saya tidak bisa menjadi direktur penuh waktu. Sampai pameran grup memenangkan tempat pertama. Zhang Qimo berkata dengan serius. Pejabat direktur, Ketua Wu menghargainya. Apakah Anda takut Zhang Zining dapat membuat Anda kewalahan? Keluarga kami bangga kali ini, tes-tes, kepala desainer grup, bahwa Zhang Zining masih menjadi bawahan putri saya. Lu Yahui berkata dengan gembira. Ekspresi Zhang Xiufeng juga sangat bersyukur, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Qimo, tampaknya Ketua Wu yang baru dipromosikan tidak menghargai kualifikasi, tetapi hanya mempromosikan orang yang cakap. Kali ini berhasil. Keluarga kami tidak memiliki banyak pengaruh dalam grup, jadi kami harus tetap rendah hati dalam tindakan kami di masa depan. Mengerti, Zhang Qimo mengangguk. Namun, aku dengar, Lin Yin, kamu menyinggung seseorang lagi di perusahaan. Sun Heng dari keluarga Sun menyuruhmu terlihat baik untukmu. Berbicara tentang ini, Lu Yahui mengerutkan kening dan memandang Lin Yin dengan sangat tidak puas. Aku tidak punya banyak keterampilan, dan aku tahu bagaimana memprovokasi benar dan salah sepanjang hari. Qimo seharusnya tidak membawamu ke perusahaan. Juga, putri, Lu Yahui membujuk dengan ekspresi tidak puas. Saya mendengar bahwa Anda meminta Lin Yin untuk menjadi asisten Anda. Bukankah ini omong kosong? Dia tidak mengerti apa-apa, jadi apalagi yang bisa dia lakukan selain membuat masalah. Dengarkan saya nasihat, kembali ke perusahaan dan atur lagi, Lin Yin tidak akan pernah bisa menjadi asistenmu. Bu, Lin Yin juga bertanggung jawab untuk diapresiasi oleh Direktur Wu kali ini. Zhang Qimo berkata, jangan khawatir tentang masalah pekerjaan. Oke, kalau begitu biarkan dia menutup telepon untuk sementara waktu. Lu Yahui setuju dengan cemberut, dan memandang Lin Yin dengan ekspresi tidak puas. Lin Yin, jangan membuat masalah lagi untuk keluarga kita. Ikuti Qimo di perusahaan, jangan menahannya. Jika tidak, aku akan membuatmu terlihat baik. Pada saat ini,
Zhang Xiufeng menyentuh kotak rokok yang kosong dan berkata, Lin Yin, turun dan belikan saya sebungkus rokok. Lin Yin mengangguk, bangkit dan turun. Dalam 2 tahun terakhir, dia juga terbiasa dengan omelan Lu Yahui dan tidak peduli. Lin Yin membeli 2 bungkus rokok di kantin di gerbang komunitas, dan Lin Yin berencana untuk kembali. Wow, Toyota Domineering hitam tiba-tiba berhenti di depannya. Kamu Lin Yin, itu benar, ini celaka, para petinggi telah menjelaskannya, jadi cepatlah dan bawa pergi. Tiba-tiba 2 pria kuat turun dari mobil, menatap Lin Yin dengan main-main. Bab 12, apakah kamu di sini untuk mencariku? Lin Yin sedikit mengernyit. Tebakanmu benar. Seorang pria kuat tersenyum dingin, dan tiba-tiba mengangkat tangannya dan meninju wajah Lin Yin. Lin Yin berkedip dan menghindari pukulan itu. Kedua pria ini menembak dengan cepat, jelas mereka adalah preman yang terlatih secara profesional. Reaksinya cukup cepat. Pria kuat itu tidak meninju apapun, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Kalau begitu aku akan melumpuhkan kakimu. Kedua pria kuat itu berubah muram, dan mereka mulai bersama, menendang keras tempurung lutut Lin Yin pada saat bersamaan. Dengan Lin Yin di satu sisi, 2 kaki cambuk dilemparkan dengan keras, dengan suara cambukan, dan mengenai pinggang 2 pria kuat. Ledakan, ledakan, kedua pria kuat itu ditendang beberapa meter jauhnya dan jatuh dengan keras ke tanah. Mereka berdua memuntahkan seteguk darah di tempat dan menatap Lin Yin dengan mata yang sangat panik. Mereka benar-benar tidak percaya bahwa Lin Yin hampir membunuh mereka hanya dengan 2 tendangan. Bagaimana keterampilan yang kejam itu terlihat seperti pengecut yang dikabarkan. Keduanya diam-diam mengeluh di dalam hati mereka. Sebelum mereka datang, mereka pikir mereka bisa menerimanya dengan santai, dan mereka benar-benar meremehkan Lin Yin. Siapa yang menyuruhmu datang ke sini? Katakan padaku. Ekspresi Lin Yin menjadi sangat tegas, dengan cahaya dingin di matanya. Keduanya tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar saat mendengar suara pembunuh itu. Lin Yin tergerak untuk membunuh. Sebagai keturunan dari rumah naga, dia secara alami tahu bahwa banyak orang mencari keberadaannya. Sangatlah tabu bagi orang lain untuk memata-matai tempat tinggal Anda. Secara khusus, ini adalah tempat tinggal keluarga Kimo, yang telah menyentuh garis bawahnya. Kita ikuti saja pengaturan dari atas. Seorang pria yang kuat berkata dengan gemetar. Tuan ketiga ada di atas kita, jangan main-main, atau Tuan ketiga tidak akan membiarkanmu pergi. Pria kuat lainnya berkata dengan gugup. Lin Yin sedikit mengernyit, berpikir sejenak. San Sen dari Nancheng. Ya, kami adalah bawahan dari Master ketiga Sen di Nancheng. Karena Anda pernah mendengar nama Master ketiga sebelumnya, Anda harus menimbangnya dengan hati-hati. Pria kuat itu melihat bahwa Lin Yin sepertinya telah mendengar nama Master ketiga Sen, dan dia berbicara keras untuk 3 poin. Lin Yin mencibir. Sen San adalah ular lokal di distrik Nancheng. Dia memiliki banyak industri abu-abu di bawah tangannya. Dia kaya dan berkuasa. Dia juga seorang tokoh terkenal di kota Qingyun dan memiliki reputasi yang baik. Apa yang diminta Sen San agar kamu datang ke sini? Lin Yin bertanya dengan suara yang dalam. Keduanya tampak sedikit enggan, menggigit peluru dan tidak berbicara. Bentak. Lin Yin menamparnya 2 kali, hidung dan wajah keduanya yang ditampar bengkak, dan otot-otot di wajah mereka penuh semangat. Jangan tantang kesabaranku. Keduanya menatap mata tajam Lin Yin dan tidak berani melihat secara langsung. Seorang lelaki besar berkecil hati, menundukkan kepalanya dan berkata, Tuan ketiga menyuruh kami untuk mengawasi komunitas Jiangqi setiap hari, dan jika kami melihat anggota keluarga Zhang Qimo keluar, kami akan mengikat mereka dan mengambilnya, mereka pergi. Kami tidak tahu persis apa yang harus dilakukan. Petik 2. Mendengar ini, Lin Yin tiba-tiba menjadi marah. Untungnya, dia keluar sendiri kali ini. Jika Qimo atau orang tuanya yang keluar, bukankah seharusnya mereka dibantai oleh mereka? Boom! Tanda seru. Lin Yin menginjak wajah pria kuat yang sedang berbicara, dan dia menggertakkan giginya kesakitan, dahinya berdarah, dan tubuhnya gemetar. Bawa aku untuk melihat Sen San. Lin Yin berkata dengan dingin. Tampaknya kita harus menemukan cara untuk memindahkan keluarga Qimo ke tempat yang lebih baik di masa depan, dan komunitas Jiangqi telah menjadi sasaran. Seni bela diri kedua orang ini jarang dan biasa, mereka hanya dapat dianggap sebagai praktisi yang lebih baik dari orang biasa, bukan master. Tampaknya bukan seseorang dari dunia seni bela diri kuno yang datang kepadanya. Namun,
Lin Yin masih memutuskan untuk bertemu Shen San untuk melihat siapa di belakangnya. Tangmen tanpa tanding, melihat kekuatan hebat Lin Yin, kedua pria besar itu tidak berani melawan sama sekali. 20 menit. Toyota ini dengan sombong melaju ke klub malam terbesar di distrik Nancheng, Xinguanghui. Dua pria kuat memimpin, dan Lin Yin naik ke lantai 3 Xinguanghui. Aula di sini didekorasi dengan megah, dan ada gadis-gadis cantik berseragam di mana-mana sebagai resepsi, penuh dengan suasana berdebu. Setelah beberapa saat, Lin Yin datang ke sebuah kotak besar. Ada lampu terang di dalam kotak, dan ada meja konferensi di tengah, dikelilingi oleh selusin orang, semuanya ganas, dengan tato mengerikan di lengan mereka. Di posisi paling tengah, duduk seorang pria parubaya dengan sosok kurus dan temperamen yang menyeramkan, mengenakan kemeja berbunga-bunga dan untaian tasbih Buddha di tangannya. Betapa beraninya, orang yang mengalahkanku, Shen San, berani datang ke pintuku. Kata Shen San dengan ekspresi main-main sambil memegang cerutu di mulutnya, seolah-olah dia tidak memperhatikan Lin Yin. Kamu Shen San, kan? Siapa yang menyuruhmu berurusan denganku? Lin Yin bertanya dengan acuh tak acuh. Oh, Shen San tampak menghina, saya sudah berada di kota Qingyun selama bertahun-tahun, dan saya belum pernah melihat orang yang tidak punya otak seperti Anda. Beraninya Anda menjadi begitu sombong ketika Anda bergegas ke wilayah saya. Menurut Anda siapa kamu? Jika ada jalan ke surga, kamu tidak pergi, tetapi jika tidak ada jalan ke neraka, kamu hanya datang ke sini. Shen San menjentikkan jarinya, hancurkan dia untukku. Ya, Tuan ketiga, di samping meja konferensi, menabrak. Pada saat ini, 30 bawahan Shen semuanya mengeluarkan batang baja sepanjang lebih dari 1 meter dari bawah meja, dan bergegas menuju Lin Yin dengan tergesa-gesa. Mereka semua bertindak cepat dan terampil menggunakan tongkat baja. Mereka semua memukul kepala Lin Yin, dan mereka adalah tangan mati. Dengan ekspresi kosong di wajahnya, Lin Yin menangkap batang baja dengan jentikan pergelangan tangannya, mematahkan dua bagian, dan menjatuhkan seorang pria besar berjas dengan keras. Setelah itu, dengan gerakan tubuhnya, dia langsung bergegas, meniupkan embusan angin, begitu cepat hingga hanya bayangan yang tertinggal. Ledakan, ledakan, ledakan. Lin Yin menyerahkan tongkat baja, menempel pada daging, dan membungkuk ke kiri dan ke kanan, dan sekelompok orang yang memukul mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Selama periode ini, mereka bahkan tidak menyentuh sosok Lin Yin, hanya dipukuli. Aduh, dalam waktu kurang dari 3 menit, ada lebih dari selusin pria berjas tergeletak di tanah, dengan hidung memar dan wajah bengkak, semuanya berteriak dan menjerit. Mengatakan, Lin Yin menatap Shen San dengan dingin, siapa yang menyuruhmu? Ini, Shen San tercengang, dia bahkan tidak menyadari apa yang terjadi, dia menunjukkan ketidakpercayaan di matanya. Sial, tidakkah kamu mendengar bahwa Lin Yin adalah menantu yang tidak berguna? Ide yang sulit. Selusin bawahanku semuanya adalah orang kejam yang menjilat darah dengan pisau. Mereka telah mengikutinya selama bertahun-tahun dan meletakkan wilayah yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana mereka bisa dijatuhkan oleh Lin Yin? Shen San merasa seolah-olah dia telah menendang pelat besi. Apakah kamu pikir kamu bisa lancang di depanku jika kamu tahu cara memukul dan menendang? Shen San menjentikkan cerutu di tangannya, jika kamu membuat masalah di wilayah Laozi, kamu akan mati. Bagaimanapun, dia adalah penguasa dunia bawah tanah di distrik Nancheng. Dia belum pernah melihat adegan berdarah. Meskipun Lin Yin bisa bertarung, dia tetap tidak bisa membuatnya takut. Berlutut untukku, kalau tidak, aku akan menghancurkanmu. Shen San tiba-tiba mengeluarkan pistol dari bawah meja, mengarahkan moncong dinginnya ke Lin Yin. Jangan berlutut, apakah kamu ingin mati? Shen Sanyin berkata dengan dingin, kamu pikir aku tidak berani menembak? Lin Yin tampak acuh tak acuh, kamu bisa mencoba. Ekspresi Shen San sedikit berubah. Dia telah berada di jalan selama bertahun-tahun, dan sangat sedikit orang yang bisa begitu tangguh di hadapan senjata. Kalau begitu aku akan membantumu. Ekspresi Shen San tiba-tiba menjadi ganas, dia menggertakkan giginya dan menarik pelatuknya. Ledakan, udara bergetar, peluru menyembur keluar, dan api moncong memercik kemana-mana. Bab 13. Saat peluru keluar, wajah Lin Yin tanpa ekspresi, hanya sudut mulutnya yang meringkuk dengan sedikit kekejaman. Dia bergegas keluar dan tiba-tiba menghilang di tempatnya, hanya menyisakan bayangan.
Pistol ini kosong. Sen San tertegun. Dalam sekejap, sosok Lin Yin datang ke sisi Sen San seperti hantu. Ah! Lin Yin meraih lengan Sen San, membalikkannya, suara patah terdengar, dan Sen San meraung menyakitkan. Pistol itu juga jatuh ke tanah. Ledakan, Lin Yin menendang lagi, Sen San terbang beberapa meter jauhnya, dan jatuh dengan keras di dinding, seluruh tubuhnya dalam keadaan malu, tubuhnya gemetar, dan jejak darah meluap dari sudut mulutnya. Wajah Sen San penuh dengan kengerian. Dia benar-benar tidak menyangka sosok Lin Yin lebih cepat dari peluru, jadi dia mengelak dalam sekejap dan menyerahkan senjatanya. Lin Yin berjalan menuju Sen San dengan ekspresi kosong. Apa yang kamu inginkan? Jangan datang ke sini. Sen San panik, memandang Lin Yin seperti setan, dan berkata dengan panik, jangan salah paham. Kakak Lin, aku tidak ingin membunuhmu, aku hanya ingin menembakmu sebagai peringatan. Petik 2. Memperingatkan. Lin Yin mencibir, dan menamparkan wajah Sen San dengan keras, menyebabkan dia muntah darah. Pada titik ini, kamu masih tidak jujur. Lin Yin menatap Sen San dengan dingin, saat kamu menembak, itu jelas ditujukan ke betis kiriku. Beraninya kamu mengatakan itu hanya peringatan. Ini, Sen San tampak ketakutan, menatap Lin Yin dengan tak percaya. Pikiran awalnya bukanlah untuk membunuh Lin Yin, tetapi untuk menembak kaki Lin Yin dan memberinya pelajaran secara perlahan. Tapi dia tidak menyangka Lin Yin bahkan bisa melihat ini. Penglihatan mengerikan macam apa ini? Pada saat peluru itu keluar, apakah dia bisa melihat arahnya, menghindarinya, dan menyerahkan senjatanya dengan punggung tangannya? Keberadaan macam apa yang diprovokasi ini? Sen San merasa menyesal, tiba-tiba teringat sesuatu, mengangkat kepalanya dan menatap Lin Yin. Kamu, apakah kamu master seni bela diri kuno? Sen San bertanya dengan ekspresi pelan. Oh, Lin Yin sangat tertarik. Dia tidak berharap Sen San memiliki wawasan seperti itu, mengetahui keberadaan prajurit kuno. Kamu juga tahu master seni bela diri kuno? Tentu saja, Sen San bergumam pada dirinya sendiri, berpikir bahwa tidak salah baginya untuk tersandung kali ini. Sen San sebelumnya berteman dengan seorang pria besar dengan status tinggi di jalan provinsi tetangga, tetapi dia telah berlatih sedikit seni bela diri kuno, dan dapat dengan mudah merobohkan selusin pengawal dengan pisau, tetapi dia jauh lebih kejam daripada Lin Yin. Saya mendengar dari orang besar bahwa master seni bela diri kuno yang kuat cukup cepat, dan pelurunya sangat sulit untuk dipukul. Jika Anda menemukannya, jangan mencoba menggunakan senjata untuk menghadapinya. Secara khusus, master seni bela diri kuno sejati memiliki kekuatan yang kuat di belakang mereka, dan mereka tidak boleh tersinggung. Memikirkan hal ini, Sen San berlutut, dan memohon, Tuan Lin, tolong maafkan saya. Itu karena saya tidak tahu Gunung Tai. Tapi saya benar-benar tidak ingin menyinggung Anda. Ini apa maksud bajingan keluarga Sun itu? Kamu bilang, seseorang dari keluarga Sun yang menginstruksikanmu. Lin Yin bertanya dengan ekspresi tegas, dan lambat laun mengerti apa yang sedang terjadi. Ya, itu bajingan Sun Heng. Dia menjebak saya dan meminta saya untuk mengikat Anda, Tuan Lin. Saya digunakan sebagai senjata olehnya. Sen San berkata dengan galak, menggertakkan giginya. Pada saat ini, dia berharap bisa membunuh Sun Heng dan menempatkan dirinya dalam situasi hidup dan mati. Awalnya, saya pikir itu hanya masalah kecil, dan saya akan mencari persahabatan dengan Sun Heng, putra tertua dari keluarga Sun, yang tahu itu akan menyebabkan malapetaka. Sun Heng juga bersumpah bahwa Lin Yin hanyalah menantu laki-laki yang tidak berguna yang datang ke pintu, dan itu akan berakhir jika dia diikat dengan santai. Ini benar-benar mencoba bunuh diri. Lin Yin berpikir sejenak, lalu bertanya dengan dingin, apa yang terjadi? Katakan padaku dengan tepat. Sen San diam-diam menghela nafas lega, dan berkata dengan serius, Tuan Lin, Sun Heng membuat janji dengan saya untuk makan malam di sore hari, dan memberi saya foto, dan meminta saya untuk mengatur agar bawahan saya mengikat orang itu, di foto. Hadiahnya 5 juta. Mana fotonya? Sen San dengan jujur mengeluarkan 2 foto dari sakunya dan menyerahkannya kepada Lin Yin. Jaringan buku mendengarkan Qian Kun. Satu adalah potret keluarga-keluarga Kimo, dan yang lainnya adalah foto dirinya sendiri. Melihat 2 foto di tangannya, ekspresi Lin Yin berangsur-angsur menjadi serius. Lin Yin berkata, ayo, Sun Heng memintamu untuk menculik seseorang, apa yang harus kamu lakukan selanjutnya? Tuan Lin, aku bahkan tidak berani mengatakannya.
Bocah Sun Heng itu sangat kejam. Sen San berkata dengan gentar, Tuan Lin, meskipun saya, Sen San, berasal dari latar belakang yang sembrono, saya masih memiliki hati nurani dan kesetiaan, dan saya masih memiliki hati yang baik. Aku tidak akan melakukan hal cabul semacam itu. Jadi saya menolaknya, dan hanya setuju untuk membantunya membawa orang itu kepadanya, dan menyerahkannya untuk menangani sisanya. Ketika melakukan bisnis semacam ini dengannya, saya berhati-hati saat itu dan meninggalkan rekaman untuk berjaga-jaga. Master Lin, apakah Anda ingin mendengarkan rekamannya? Sen San berkata dengan serius, dan kemudian bersujud untuk memohon, Tuan Lin, saya buta dan menyinggung Anda, saya hanya meminta Anda untuk membiarkan saya hidup. Saya, Sen San, akan melayani Anda dengan keras dan cepat di masa depan. Beri aku rekamannya, Lin Yin berkata dengan ringan. Sen San menyerahkan pena perekam, penuh ketakutan. Lin Yin melepaskan pena perekam, dan suara dua orang berbicara muncul. Dia mengabaikan beberapa omong kosong yang tidak relevan sebelumnya, dan pindah ke Sun Heng untuk membicarakan penculikan itu. Tuan ketiga, saya akan menyusahkan Anda dengan masalah ini, dan hadiahnya 5 juta. Tuan Muda Sun, menantu keluarga Zhang yang tidak berguna bernilai 5 juta yuan darimu. Tidak akan ada masalah di sini, kan? Jika kamu menangkapnya, apa yang kamu lakukan? Ingin dilakukan selanjutnya, Lin Yin itu hanya seorang pengecut, kamu bisa melakukannya tanpa khawatir. Setelah dia tertangkap, kamu mematahkan kaki Lin Yin, dan aku ingin dia cacat seumur hidup. Poin kuncinya adalah menangkap Zhang Qimo, menemukan beberapa orang untuk menghancurkan tubuhnya, dan kemudian merekam video. Aku ingin dia hancur, dan kemudian membiarkan Lin Yin, yang tidak berguna, menghargai apa itu, aku ingin menjadi seorang istri. Sun Shao, aku, Sen San, tidak bisa melakukan hal semacam ini. Tapi karena kamu telah membuka mulutmu, Sun Shao, bagaimana, aku bisa membawakannya untukmu, dan bagaimana menghadapinya setelah itu terserah kepadamu. Tidak apa-apa, kamu hanya perlu menangkap mereka, dan aku akan menemukan seseorang untuk mengaturnya setelah itu. Wajah Lin Yin tanpa ekspresi, dan ada sedikit kekejaman di sudut mulutnya. Sepertinya saya terlalu baik kepada Sun Heng dan keluarganya. Tuan Lin, Sun Heng benar-benar kejam. Jika Anda ingin berurusan dengannya, saya, Sen San, akan menjadi yang pertama menuntut. Sen San berkata dengan marah. Berhenti bersikap sopan. Kamu mengirim seseorang untuk mengikatku dan menembakku. Apakah menurutmu aku akan membiarkanmu pergi? Lin Yin bertanya dengan ringan. Keringat dingin bercucuran di dahi Sen San, master seperti Lin Yin yang tidak takut peluru, bagaimana dia bisa bersaing dengannya? Belum lagi, Lin Yin masih tidak tahu kekuatan finansial. Menakjubkan apa yang dia miliki di belakangnya. Lagi pula, master seni bela diri kuno semacam ini tidak keluar tanpa alasan. Dia yakin Lin Yin memiliki setidaknya 100 cara untuk membuat dirinya menghilang di dunia ini. Tuan Lin, tolong lepaskan aku. Itu adalah kesalahan yang tidak disengaja, aku hanya meminta Guru Lin memberiku kesempatan untuk menebus dosa-dosaku. Hidupku, Sen San, akan menjadi milikmu mulai sekarang. Sen San Zong bersujud 3 kali, dengan tulus dan penuh rasa takut. Kamu bilang akan memberikan hidupmu untukku. Kalau begitu ikuti aturan jalanmu, potong jarimu sendiri, dan biarkan aku melihat betapa tulusnya kamu. Setelah selesai berbicara, Lin Yin memandang Sen San dengan acuh tak acuh. Sen San menarik napas dalam-dalam, menggertakkan giginya, meraih jari kelingking tangan kirinya, dan menjentikkannya dengan keras. Klik, suara patah tulang datang, dan jari kelingking Sen San benar-benar lemas, bengkok dan cacat, sangat bengkak, sama sekali tidak berguna. Wajahnya pucat, seluruh tubuhnya gemetar, dan dia menggertakkan giginya dengan erat. Lagi pula, 10 jari terhubung ke jantung, dan rasa sakit karena mengamputasi jari kelingking tak tertahankan bagi orang biasa. Lin Yin berkata dengan acuh tak acuh, untuk saat ini, selamatkan hidupmu. Tuan Sielin, Sen San terengah-engah. Apa yang terjadi malam ini, jangan bocor sedikitpun. Lin Yin berkata perlahan, lain kali Sun Heng menghubungimu, beritahu aku sesegera mungkin. Ya, Master Lin, mulai sekarang, hidup Sen San adalah milikmu. Selama itu perintahmu, aku pasti akan melakukannya. Sen San berkata dengan serius. Dia menghela nafas lega,
berpikir bahwa dia akhirnya menyelamatkan hidupnya. Itu bisa dianggap sebagai berkah tersembunyi, meskipun dia banyak tersandung, dia mengenali Lin Yin sebagai bos, dan mengikuti tuan yang begitu kuat, masa depan pasti tidak akan terlalu buruk. Mengetahui seluk-beluk masalah ini, Lin Yin tidak tinggal lama, berbalik dan meninggalkan Starlight Exchange. Bab 14. Setelah Lin Yin pulang dari Starlight Exchange, berpikir tentang bagaimana mengatur urusan keluarga Kimo, dia menelepon Wu Yang malam itu dan memberikan instruksinya. Keesokan harinya, Zhang Kimo pergi bekerja di perusahaan, Lin Yin datang ke kedai kopi kecil dan memesan secangkir latte. Menunggu 5 menit, BMW 530 hitam baru melaju ke kedai kopi. Seorang pemuda tegap keluar dari mobil. Dia terlihat jujur, memiliki semangat yang baik, berjalan dengan tegap, dan memiliki pinggang yang lurus. Dia tampak seperti pria yang pernah menjadi tentara. Tuan Lin, halo, saya Wu Zeng. Mobil yang Anda pesan ada di sini. Saya di sini untuk menerima penilaian Anda. Wu Zeng berkata dengan cermat, meluruskan pinggangnya, dan berdiri di depan Lin Yin, seolah membuat laporan. Lin Yin melirik Wu Zeng dan sedikit mengangguk. Dia pria yang baik. Setelah mengalami insiden Xinguang Hui, dia langsung memutuskan untuk mengatur pengawal di sekitar Kimo. Dia awalnya ingin memerintahkan manajer Hu dari keluarga Ning untuk memindahkan beberapa murid yang berlatih seni bela diri kuno dari tangannya. Lagi pula, Hu Changhai, sebagai kepala manajer keluarga Ning, telah mencapai tingkat tertentu dari pencapaian seni bela diri kuno, dan muridnya juga luar biasa. Tapi setelah memikirkannya, Lin Yin menolak gagasan itu. Dia tidak ingin orang-orang di lingkaran itu menghubungi keluarga Kimo, meskipun itu akan lebih menjamin keamanan Kimo. Lagi pula, orang-orang di lingkaran seni bela diri kuno dan orang-orang di masyarakat sekuler pada dasarnya berada di dua dunia yang berbeda. Oleh karena itu, dia hanya memerintahkan Wu Yang untuk mencari seorang veteran untuk bertindak sebagai pengemudi Kimo. Pada saat yang sama, dia mengambil mobil yang sesuai dengan status Kimo saat ini. Lin Yin berkata, ceritakan tentang resume Anda. Tuan Lin, saya bergabung dengan tentara pada usia 18 tahun dan bertugas sebagai pramuka selama 5 tahun. Saya baru saja keluar dari tentara dan kembali ke kampung halaman saya tahun ini. Saya tidak memiliki pengalaman kerja sosial saat ini. Jawab Wu Zengshen. Lin Yin mengangguk diam-diam. Wu Zeng sangat cocok dengan persyaratannya. Dia tidak memiliki latar belakang sosial yang rumit. Ia lahir di ketentaraan, dengan kepribadian yang baik dan disiplin yang ketat. Mulai sekarang, Anda akan menjadi sopir dan pengawal Direktur Zhang, terutama untuk melindungi keselamatannya. Jika ada keadaan darurat yang tidak dapat ditangani, tolong segera hubungi saya. Lin Yin berkata dengan serius, hal lain tidak ada hubungannya denganmu. Dimengerti, Tuan Lin, terima kasih telah memberi saya kesempatan ini. Wu Zeng menegakkan punggungnya dan berkata dengan sedikit emosional. Dia tinggal di kampung halamannya setelah pensiun dari tentara. Kali ini dia datang ke ibu kota provinsi dan mendapat pekerjaan dengan gaji bulanan 10.000, ditambah tambahan 10.000 dari Tuan Lin, yang bisa dikatakan gaji yang sangat murah hati. Oke, pergilah ke gedung Baoding. Keduanya masuk ke dalam mobil, dan Wu Zeng menyalakan mobil dan melaju menuju pusat kota. 20 menit kemudian, mobil melaju ke lantai bawah gedung Baoding. Kimo, Lin Yin turun dari mobil dan menyapa. Mengapa kamu datang ke perusahaan sekarang? Ini hampir tengah hari. Zhang Kimo bertanya, lalu melihat Wu Zeng, dan bertanya, siapa ini? Hai Direktur Zhang, saya akan menjadi pengemudi penuh waktu Anda di masa depan. Wu Zeng berkata dengan sungguh-sungguh. Sopir profesional. Zhang Kimo memandang Lin Yin dengan sedikit keraguan, tapi saya belum punya mobil. Mobil ini akan menjadi milikmu mulai sekarang. Lin Yin tersenyum. Mobil saya. Zhang Kimo menatap BMW 530 hitam baru dengan ragu-ragu, saya tidak membeli mobil. Dia tahu harga mobil ini, sekitar 500.000, itu mobil yang sangat bagus. Saya membelinya. Lin Yin berkata, mulai sekarang, itu akan menjadi milikmu. Kamu membelinya. Zhang Kimo sedikit terkejut, mobil ini terlalu mahal, dan selain itu, bukankah kamu yang mengendarainya sendiri? Lin Yin menggelengkan kepalanya ke dalam, apakah ini dianggap mahal? Jika dia tidak khawatir terlalu tiba-tiba, dia akan mengirim seseorang untuk membawa Rolls-Royce Phantom ke Kimo. Ngomong-ngomong, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang?
Zhang Qimo menatap Lin Yin dengan curiga. Lin Yin telah bekerja di sebuah restoran barbeque kecil selama 2 tahun terakhir, jadi bagaimana dia bisa menghasilkan uang? Saya sendiri telah menabung sejumlah uang dalam 2 tahun terakhir. Lin Yin berkata, kamu adalah direktur desain perusahaan sekarang, dan kamu ingin punya mobil sendiri. Tidak, Zhang Qimo menggelengkan kepalanya dan menolak, bahkan jika Anda membelinya, saya tidak dapat menerimanya. Kamu bisa menyimpannya sendiri. Dia dan Lin Yin tidak pernah bertanya tentang keuangan satu sama lain, jadi mereka tidak tahu berapa banyak yang telah ditabung Lin Yin. Tetapi bahkan jika Lin Yin telah menghasilkan uang dalam 2 tahun terakhir, itu juga merupakan uang hasil jerih payah dari bekerja keras setiap hari di restoran barbeque. Berapa lama dia harus mengerjakan mobil senilai 4 hingga 500 ribu yuan? Jangan lupa, di tempat kerja, aku adalah asisten direkturmu sekarang. Lin Yin tersenyum, Anda adalah atasan langsung saya, dan jika Anda tidak mengemudi ke tempat kerja, beraninya saya mengemudi. Selain itu, bukankah milikku milikmu? Lin Yin berkata, orang malas mendengarkan buku. Zhang Qimo menggigit bibirnya dengan ringan, menatap Lin Yin, dan kemudian BMW 530 yang luar biasa ini, merasa sedikit terharu. Jangan pikirkan itu, kamu adalah direktur grup sekarang, kamu tidak bisa kehilangan posisimu. Lin Yin berkata dengan serius, pokoknya, saya akan mengikuti Anda untuk menghasilkan uang di masa depan. Jika Anda dipromosikan dan menjadi kaya, Anda dapat memberi saya mobil lain. Sama saja, itu benar. Saya juga menerima pemberitahuan dari Direktur Wu hari ini bahwa Dewan Direksi telah mengatur agar Wu Zeng menjadi pengemudi penuh waktu Anda, dan gajinya juga akan dibayar oleh perusahaan. Lin Yin berkata perlahan, kamu tidak bisa begitu saja menyangkal situasi setelah kamu menjabat. Apakah kamu kehilangan muka Dewan Direksi? Zhang Qimo berpikir sejenak, lalu mengangguk, dan berkata, oke. Kalau begitu mari kita coba mobilnya. Lin Yin tersenyum. Zhang Qimo juga ingin mencoba. Perasaan ini tidak terlalu bagus. Dalam satu hari, dia dipromosikan dari karyawan kecil menjadi direktur grup, lalu mobil mewah dan pengemudi penuh waktu. Dia tampaknya berada di puncak hidupnya. Saat itu, Porsche 911 merah tiba-tiba melaju dan memblokir mobil Zhang Qimo. Pemiliknya bahkan sengaja membiarkan mobil sportnya mengeluarkan suara rengekan, seolah-olah provokatif. Oh, lumayan, Zhang Qimo, kudengar kamu sudah dipromosikan menjadi direktur perusahaan. Sebuah suara tidak menyenangkan datang. Zhang Qimo dan Lin Yin melihat pada saat yang sama, hanya untuk melihat seorang pria muda dengan pakaian mewah dan kacamata hitam, yang membuka pintu mobil dan berjalan mendekat, melihat mereka berdua dengan ekspresi yang sangat mendominasi. Zhang Jianhai lah yang tidak bekerja di perusahaan selama beberapa hari. Zhang Qimo, kamu sangat berani. Kudengar kamu baru saja menjadi direktur desain kemarin dan mengambil alih proyek perhiasan bernilai puluhan juta di perusahaan. Zhang Jianhai berkata dengan ekspresi main-main, hari ini Anda berani menggunakan uang perusahaan untuk membawa mobil sendiri. Saya benar-benar terbiasa miskin, dan makanannya benar-benar jelek. Sangat sulit untuk memancing, minyak dan air. Zhang Jianhai, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Zhang Qimo berkata dengan ekspresi sedikit marah. Berdasarkan kondisimu yang buruk, bisakah kamu membeli mobil seharga 500 ribu yuan? Sepertinya saya harus memberitahu manajer Li dari Departemen Keuangan untuk memeriksa akun Anda, kata Zhang Jianhai dengan ekspresi riang. Perhatikan identitasmu, Zhang Jianhai. Lin Yin berkata dengan ringan, Anda hanya manajer perusahaan cabang yang bertanggung jawab atas saluran penjualan, berani berbicara dengan direktur grup seperti itu. Apakah grup perhiasan Zhang sekarang adalah keluarga Anda? Departemen Keuangan manajer Anda masih harus mengikuti perintahmu. Kamu apa? Beraninya kamu memberiku pelajaran. Zhang Jianhai sangat marah sehingga dia menatap Lin Yin dengan kejam. Kamu adalah seorang pengecut yang makan makanan lunak, dan kamu memiliki wajah untuk nongkrong di perusahaan. Lin Yin tersenyum, saya sekarang menjadi asisten direktur desain grup. Saya datang untuk bekerja di perusahaan, tetapi saya mendengar bahwa seseorang melemparkan meja muntahan ke dewan direksi, menjilat meja sampai bersih, dan makan kembali dengan sendirinya. Saya sedikit ingin tahu tentang siapa yang begitu kuat. Zhang Jianhai, apakah Anda tahu siapa itu? Lin Yin, kamu. Zhang Jianhai tiba-tiba tertegun, melihat mata aneh dari staf perusahaan di sekitarnya, wajahnya terasa panas.
Dia tidak menyangka bahwa Lin Yin, yang tidak berguna, akan berani mengejeknya dan menceritakan skandalnya di depan umum. Dia tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Kamu sampah sialan, jika aku tidak menamparmu sampai mati hari ini, kamu benar-benar menganggap dirimu serius. Zhang Jianhai sangat marah, dan mengangkat tangannya untuk menamparkan Lin Yin. Lin Yin berdiri di sana tak bergerak, dengan setengah senyum di wajahnya. Ledakan, tubuh tinggi dan kuat bergegas untuk memblokir Zhang Jianhai. Sebelum Wu Zeng bisa bergerak, dia menjatuhkan Zhang Jianhai ke tanah. Kamu berani menyentuhku, apakah kamu tahu siapa aku? Zhang Jianhai jatuh sial, berdiri dan menjadi marah dan galak. Tuan, saya tidak peduli siapa Anda. Saya sopir dan pengawal penuh waktu Direktur Zhang. Tugas saya adalah memastikan bahwa Direktur Zhang dan asisten Lin tidak dilecehkan dan disakiti. Harap perhatikan perilaku Anda, Wu Zeng berkata dengan serius. Anda, Zhang Jianhai merasa malu dan marah, berharap dia bisa menamparkan wajah Wu Zeng. Namun, melihat tubuh Wu Zeng yang tinggi dan kokoh, tingginya lebih dari 1,9 meter, dan lengannya yang meledak-ledak, dia hanya bisa menahan bau mulut ini. Oke, Zhang Qimo, kamu sangat mengesankan. Zhang Jianhai berkata dengan kebencian di wajahnya, jangan sombong hanya karena kamu mengendarai mobil rusak ini. Aku akan memberimu BMW seri 5 jika kamu ingin bermain dengan model muda. Huff, jangan berpuas diri terlalu dini, kamu hanya bertindak direktur desain. Zhang Jianhai mendengus dan berkata, kudengar grup ini akan mengadakan pameran perhiasan eksternal sebentar lagi. Salah satu pemenangnya adalah direktur desain resmi. Apakah Anda pikir Anda dapat duduk dalam posisi ini selama beberapa hari? Petik 2. Selain itu, berdasarkan koneksi Anda di perusahaan, saya akan mengangkat tangan dan melihat siapa yang berani bekerja sama dengan pekerjaan Anda. Lin Yin memberi isyarat kepada Wu Zeng dengan tangannya, mata. Wu Zeng berjalan mendekat, meraih kerah Zhang Jianhai. Tuan, tolong diam. Wu Zeng berkata dengan sungguh-sungguh, posisi parkir mobil Anda telah sangat melanggar peraturan lalu lintas, dan bahkan memblokir mobil Direktur Zhang. Sekarang, saya meminta Anda untuk pergi. Setelah selesai berbicara, Wu Zeng melepaskan tangannya, dan Zhang Jianhai jatuh ke tanah, sedikit terhuyung-huyung, dengan ekspresi kesal di wajahnya, dan memaksakan nafas. Dia menatap Zhang Qimo dan Lin Yin dengan tajam, masuk ke mobil dengan wajah penuh keengganan, menginjak pedal gas, dan memutar mobil untuk pergi. Kalian berdua menungguku. Jangan berpikir aku tidak bisa memperbaiki keluargamu sekarang. Zhang Jianhai mengucapkan kalimat yang keras, dan mengendarai mobil ke tempat parkir bawah tanah dengan putus asa. Rasanya enak jadi sutradara. Zhang Qimo juga tertawa, merasa nyaman di hatinya. Lin Yin berjalan mendekat dan membuka pintu mobil, mengangkat tangannya, tolong, sutradara. Mata Zhang Qimo bengkok, dan dia duduk di mobil baru dengan gembira. Bab 15. Sore harinya, Zhang Qimo masih berada di kantor direktur, dengan serius memproses dokumen untuk proyek Raja Dunia. Lin Yin menerima pesan teks, menyapa Qimo, dan turun dari lift. Sesampainya di pintu masuk gedung Baoding, sebuah Bentley hitam sudah terparkir di seberang jalan menunggunya. Setengah jam kemudian, King Yun Hotel, lantai 26. Di bawah kepemimpinan pengurus rumah tangga tua, Lin Yin masuk ke kantor besar itu. Qi Hetu duduk sendirian di kursi besar, tanpa ekspresi, dengan keagungan orang yang superior di wajahnya setiap saat. Lin Yin menarik kursi, duduk, dan berkata dengan ringan, apakah kamu tidak yakin bahwa saya akan datang untuk memohon kepadamu? Mengapa kamu berinisiatif untuk menemukan saya? Tidak sabar. Qi Hetu tampak tenang, dan berkata, sepertinya kamu tidak mau kembali ke rumah Qi bagaimanapun caranya. Sudah kubilang ketika aku berumur 8 tahun bahwa keluarga Qi tidak ada hubungannya denganku mulai sekarang. Lin Yin berkata dengan acuh tak acuh. Jika kamu tidak ingin kembali ke keluarga Qi, aku tidak akan memaksamu. Sama seperti kamu ingin pergi ketika kamu berusia 8 tahun, aku tidak memaksamu untuk tinggal. Qi Hetu berkata dengan acuh tak acuh, menceraikan ibumu adalah salah satu dari beberapa kali dalam hidupku. Kesalahan yang kulakukan juga merupakan hal yang paling menyakitkan dan tak berdaya yang kulakukan. Lin Yin mencibir, lalu apa yang ingin kamu katakan ketika kamu datang kepadaku hari ini? Aku ingin kamu datang hari ini karena aku ingin memberitahumu bahwa aku akan kembali ke ibu kota kekaisaran.
Qi Hetu berkata, saya membeli sebuah villa di area villa teratas kota Qingyun, Villa Gunung Suelong, dan menyimpan 10 mobil sport di garasi bawah tanah. Juga, ada 100 juta dolar AS di rekening bank Swiss ini. Qi Hetu berkata dengan ringan, kamu ambil semuanya. Bahkan jika kamu tidak mengenaliku sebagai seorang ayah, anakku Qi Hetu, kamu tidak dapat diintimidasi dan menjalani kehidupan yang tidak berguna. Aku tidak membutuhkannya, kata Lin Yin datar. Kamu bisa menganggapnya sebagai aku mengasihani kamu, atau sebagai kesalahanku sendiri. Aku, Qi Hetu, tidak pernah mengambil kembali apapun yang aku berikan. Aku tidak akan mengganggu hidupmu lagi. Aku sudah membeli seluruh hotel Qingyun, dan semua barang yang kuberikan padamu disimpan di brankas di ruang konferensi di lantai ini. Kata sandinya adalah hari ulang tahunmu. Qi Hetu perlahan berkata, kapanpun Anda perlu menggunakan barang-barang ini, Anda dapat mengambilnya sendiri. Jika Anda merasa marah, Anda dapat membuang semuanya, atau Anda dapat memilih untuk mengabaikannya. Singkatnya, semuanya terserah Anda. Lin Yin mencibir dan menggelengkan kepalanya. Gaya Qi Hetu masih sama dengan kesannya, sombong dan mendominasi, berpikir bahwa dia bisa mengendalikan segalanya tentang orang lain. Hanya saja di dalam hatimu, kamu meremehkanku, Qi Hetu. Wajah Qi Hetu menunjukkan kepercayaan diri yang kuat. Apakah menurutmu aku harus mengandalkan putraku untuk mendapatkan pijakan yang kokoh di keluarga Qi di ibu kota kekaisaran? Mendengus. Qi Hetu mendengus dingin, mengganti topik pembicaraan, dan berkata lagi, sudah kubilang. Jika kamu tidak kembali ke rumah Qi bersamaku kali ini, maka aku akan memberimu kabar setelah 3 bulan. Saat itu, kamu kembali menemui kakekmu. Jangan pergi ke ibu kota kekaisaran tanpa izin. Jika saya tidak memberi Anda kabar apapun setelah 3 bulan, Anda ingat dengan jelas, sepanjang hidup Anda, jangan mengungkapkan pengalaman hidup Anda kepada siapapun, apalagi menginjakkan kaki di ibu kota kekaisaran lagi, dan lupakan semuanya tentang masa lalu, memahami? Lin Yin berkata, itu saja. Qi Hetu berkata, kamu harus ingat. Lin Yin bangkit untuk pergi, dan di tengah jalan, alisnya sedikit mengernyit. Dia samar-samar merasa bahwa kinerja Qi Hetu sedikit salah hari ini. Tampaknya urusan keluarga Qi di ibu kota kekaisaran lebih rumit dari yang saya bayangkan sebelumnya. Lin Yin menoleh ke belakang dengan ragu. Tepat pada waktunya untuk bertemu mata Qi Hetu. Apakah kamu punya hal lain untuk dilakukan? Qi Hetu bertanya seperti biasa. Mata Lin Yin bergerak sedikit, tetapi dia tidak berbicara, lalu berbalik dan meninggalkan Hotel Qingyun. Aula pertemuan sunyi, Qi Hetu melihat ke pintu tempat Lin Yin keluar, terdiam untuk waktu yang lama, dan menghela nafas panjang. Tuan, kamu, awalnya saya berpikir bahwa garis lain dari keluarga Qi kami ingin mengambil jalan yang benar, mengambil aturan dan peraturan klan, merebut kekuatan garis kami pada pertemuan tetua, dan secara alami duduk di posisi patriark. Itu sebabnya aku ingin menemukannya. Ayo kembali dan tutup mulut. Qi Hetu berkata perlahan, tanpa diduga, mereka telah melanggar aturan, meminjam dari luar, dan terlepas dari perasaan klan yang sama, mereka akan berjuang untuk darah. Tayin jika orang biasa kembali, dia adalah hanya domba di mulut harimau. Tuan, Anda tidak perlu terlalu pesimis dengan situasi di ibu kota kekaisaran. Kami mungkin tidak memiliki peluang untuk menang. Meskipun kekuatan Tuan ketiga telah benar-benar runtuh 2 hari yang lalu, masih ada 3 atau 4 keluarga tersembunyi yang dapat Anda mobilisasi di permukaan. Kekuatan negara kami juga terjaga sepenuhnya, dan kami masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Pengurus rumah tangga tua berkata, oh, saudara ketiga sudah mati sekarang. Mereka ingin memakan keluarga Qi, kecuali mereka menginjak mayatku. Lao Li, kamu tinggal di provinsi Donghai dan menunggu kabar dariku. Setelah meninggalkan Hotel Qingyun, Lin Yin langsung kembali ke gedung Baoding, dan tidak memikirkan keluarga Qi lagi. Hari sudah sore, Zhang Qimo dan Lin Yin pulang kerja dari perusahaan, turun dari lift, dan datang ke gedung Baoding. Wu Zeng sudah memarkir mobilnya di pinggir jalan dan menunggu. Jaringan buku mendengarkan Qian Kun. Ngomong-ngomong, Lin Yin, Zhang Qimo ragu untuk mengatakan sesuatu. Apa yang salah? Lin Yin bertanya. Aku ada reuni kelas malam ini. Bisakah kau ikut denganku? Zhang Qimo bertanya. Reuni teman sekelas. Lin Yin sedikit mengernyit. Dalam 2 tahun sejak dia bergabung dengan keluarga Zhang,
dia tidak pernah berhubungan dengan lingkaran teman Kimo. Ada beberapa lalat di lingkaran teman sekelas, itu benar-benar menyebalkan. Zhang Kimo melihat keraguan Lin Yin dan segera menjelaskan. Kalau begitu pergilah. Keduanya masuk ke mobil bersama, dan Wu Zeng menyalakan mobil dan langsung pergi ke daerah kota yang ramai. 10 menit kemudian, mobil melaju ke jalan kuliner terkenal di kota Qingyun. Jalanan penuh dengan restoran besar, restoran hotpot, berbagai toko makanan ringan khusus, dan berbagai tempat hiburan. Orang-orang datang dan pergi, dan seluruh jalan terang benderang. Zijin Dinasti KTV, kotak khusus nomor 888, adalah tempat mereka bertemu. Begitu Zhang Kimo masuk, dia langsung menerima tatapan tajam. Kimo, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Kudengar kamu baru saja dipromosikan menjadi direktur desain grup Zhang, selamat. Benar, Kimo, kami memenangkan penghargaan desain perhiasan saat kami masih kuliah, dan kami ahli dalam bidang ini. Beberapa gadis muda dan cantik berdiri untuk menyambut mereka, dan mereka semua berkata dengan senyum di wajah mereka. Ngomong-ngomong, Kimo, siapa di sebelahmu ini? Seorang pria berjas ungu tua bertanya dengan penuh tanya, menatap Lin Yin dengan mata yang tidak ramah. Dia adalah, Zhang Kimo hendak berbicara, dia asisten direktur Kimo, asisten Lin. Seorang gadis berpakaian gaya dengan kuncir kuda tersenyum dan menjawab panggilan Zhang Kimo terlebih dahulu. Lin Yin tersenyum ringan, tetapi tidak berbicara. Dia mengenal gadis dengan kuncir kuda, yang merupakan sahabat Kimo, Li Suir. Oh, asisten Lin, halo. Pria bersetelan itu tersenyum dan menyerahkan kartu nama, saya manajer umum perusahaan konstruksi Suyang, Lu Hui. Lin Yin sedikit mengangguk, halo. Kimo, kamu luar biasa. Perusahaan bahkan memberimu asisten. Seorang gadis menawan dengan gaun hitam berkata dengan iri. Apa itu asisten? Anda tidak tahu? Keluarga kami Kimo bahkan menyebut BMW seri 5, dan perusahaan bahkan menugaskan pengemudi penuh waktu. Li Suir berkata dengan ekspresi bangga, seolah dia sedang memamerkan dirinya. Luar biasa, kamu sangat muda dan menjanjikan. Kimo, mereka semua adalah wanita yang kuat. Semua gadis yang hadir menunjukkan ekspresi iri. Oke, Suir, rendah hati, semua orang tidak lebih buruk dariku. Zhang Kimo berkata sambil tersenyum, juga untuk sedikit memuaskan. Kesombongannya, setelah bertahun-tahun, dia tidak pernah sepopuler ini. Merasa seperti bintang yang memegang bulan. Saat semua orang mengobrol, Lin Yin dan Zhang Kimo duduk di sofa. Pada saat ini, Li Suir membungkuk ke arah Lin Yin, dengan ekspresi sedikit tidak senang di wajahnya. Lin Yin, sulit bagi Kimo untuk mengangkat alisnya hari ini, jangan mempermalukannya. Li Suir memperingatkan, jangan beritahu mereka bahwa kamu adalah suami Kimo, apakah kamu mengerti? Lin Yin tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Kimo, kamu juga, mengapa kamu membawa Lin Yin ke sini? Kamu tahu, aku membuat publisitas besar untukmu kali ini, dan kamu hampir menjadi idola kelas kami di depan teman sekelasmu. Li Suir berdiri di samping Zhang Kimo, mencoba membujuk, jangan biarkan Lin Yin menghancurkan citra idolamu. Li Suir mendesak Zhang Kimo dengan penuh semangat, tidak peduli Lin Yin sedang duduk di sampingnya. Oke, Suir, biarkan jangan membicarakan hal ini ketika kita mengadakan reuni kelas hari ini. Zhang Kimo berkata dengan serius. Pada saat ini, seorang gadis menyarankan, hari ini, reuni teman sekelas kita juga berarti merayakan pencapaian Kimo. Ayo, mari kita semua minum bersama. Cheer, bahagia. Sekelompok orang berdiri dan minum segelas bir. Setelah semua orang duduk, Lu Hui tiba-tiba mengeluarkan kotak hadiah kecil yang sangat indah dari sakunya, membuka kotak hadiah itu, dan di dalamnya ada seuntai kalung batu giok yang bersinar, kilaunya sangat menyilaukan, dan kualitasnya tinggi pada pandangan pertama. Kimo, selamat atas promosimu menjadi direktur grup. Ini hadiah kecil dariku. Aku harap kamu bisa menerimanya. Lu Hui berjalan ke arah Zhang Kimo dan menyerahkan kotak hadiah itu. Bab 16. Wow, ini masih hadiah kecil. Aku melihat kalung giok yang lebih kecil dari toko perhiasan beberapa hari yang lalu, tapi harganya puluhan ribu. Tali ini terlihat lebih bagus kualitasnya. Seorang gadis berkata dua kali. Mata berkilau menatap kalung zamrud. Ini masalah besar, kakak Lu. Kalungmu harus mulai dari 100.000 yuan. Seorang pria berseru kagum. Tes-tes, kakak Lu, sepertinya kamu melamar Kimo.
Gadis cantik lainnya berkata dengan main-main. Menghadapi kesopanan Lu Hui, ekspresi Zhang Qimo sedikit tidak sedap dipandang. Qimo, ini hanya pemikiran kecilku, tidak ada arti lain. Lu Huixian berkata dengan sikap yang sangat anggun, dengan senyum di wajahnya. Qimo, kamu lihat dewa laki-laki Lu Hui berkata begitu. Ya, aku sangat iri padamu, Dewa Lu Hui, kenapa kamu tidak memberiku kalung? Itu benar, aku ingat, apakah kakak Lu mengejar Qimo dengan keras di sekolah menengah? Sekelompok gadis semua memiliki ekspresi lucu dan mulai mencemooh. Senyum sukses muncul di sudut mulut Lu Hui, inilah efek yang dia inginkan. Lu Hui, terima kasih atas kebaikanmu, tapi aku tidak akan menerima hadiahmu. Zhang Qimo berkata dengan serius. Sama-sama, Qimo, saya akan membantu Anda memakainya sendiri. Anda harus mencobanya. Anda seorang desainer perhiasan, jadi Anda juga harus menyukai kalung ini, bukan? Lu Hui berkata sambil tersenyum, perlahan mengambil kalung itu, dan melihat kalung itu. Ikuti Zhang Qimo untuk pergi. Dia melihat kulit rapuh Zhang Qimo, dan ada sedikit keserakahan di matanya. Sejak di sekolah menengah, dia merindukan tubuh Zhang Qimo, primadona sekolah yang cantik, tetapi semua pengejarannya sia-sia. Selama ada kesempatan untuk mengejar Zhang Qimo, dia tidak akan melepaskannya. Wajah Zhang Qimo sangat jelek, tetapi karena mereka semua adalah teman sekolah menengah yang hadir, dia tidak bisa marah. Lu Hui merasa ingin membawa bebek-bebek itu ke rak. Qimo bilang dia tidak menginginkan hadiahmu, tidakkah kamu mengerti? Lin Yin berdiri, mengulurkan tangannya untuk menghalangi Lu Hui, dan menatap. Lu Hui tanpa ekspresi. Asisten Lin, apa maksudmu? Lu Hui sedikit mengernyit, menatap Lin Yin dengan dingin. Saya akan memberikan hadiah kepada direktur Anda, dan Anda, seorang asisten kecil, berani menghentikan saya. Lu Hui berkata dengan arogan, dan memalingkan wajahnya langsung, apa yang kamu? Aku membiarkanmu masuk ke kotak ini untuk minum, itu semua untukmu, aku kehilangan muka. Aku teman sekelas sekolah menengah Qimo, apa identitas Anda, dan Anda masih di sini untuk membuat keputusan untuk Qimo. Sebagai manajer umum perusahaan konstruksi Suyang, dia memegang perusahaan dengan aset puluhan juta di tangannya, sehingga dia dapat dianggap sebagai orang dengan status tertentu. Belum lagi, ayahnya juga seorang bos besar di industri konstruksi kota Qingyun, generasi kedua kaya standar. Dia berpikir bahwa dia tinggi, kaya dan tampan, sangat layak menjadi putri keluarga Zhang di kota Qingyun. Dia bahkan tidak terlalu memperhatikan identitas Zhang Qimo sebagai direktur grup Zhang. Asisten direktur kecil ini benar-benar tidak mengetahui ketinggian langit dan bumi, dan berani menyangkal wajahnya sendiri, orang malas mendengarkan buku. Saya suami Qimo, Lin Yin berkata dengan ringan, kamu bisa menyimpan kalung yang rusak ini untuk dirimu sendiri. Apakah kamu suami Qimo? Saya mendengar bahwa keluarga Qimo merekrut menantu laki-laki yang tidak berguna di pintu. Mungkinkah dia? Tidak heran, dia bekerja sebagai asisten untuk Qimo. Tidak bertanya-tanya dia tidak berguna. Tes, ternyata dia adalah menantu keluarga Zhang yang terkenal tidak berguna. Tiba-tiba, orang-orang di kamar pribadi menghela nafas dan mengejek Lin Yin tanpa ampun. Jelas, mereka telah mendengar tentang pernikahan Lin Yin dengan keluarga Zhang. Lu Hui terkejut sesaat, dan kemudian ekspresi yang sangat menghina muncul di wajahnya. Ternyata kamu adalah Lin Yin yang terkenal. Kudengar kamu menikah dengan keluarga Zhang, dan kamu bertahan hidup hanya karena dukungan dari keluarga Zhang. Itu benar-benar membuat kami malu. Lu Hui berkata dengan sinis, kenapa? Lin Yin, apa yang kamu lakukan? Cemburu, aku tidak mampu membeli ratusan ribu kalung giok, jadi aku tidak mengizinkan orang lain membelinya untuk Qimo. Orang-orang di dalam kotak semuanya mengejek Lin Yin satu demi satu, dan mereka semua berdiri di sisi Lu Hui. Bagaimanapun, Lu Hui bisa dikatakan sebagai orang terbaik di lingkaran teman sekelas sekolah menengah. Bagi mereka, dia adalah generasi kedua yang muda dan menjanjikan. Lin Yin menggelengkan kepalanya dan berkata, kalung batu giokmu memiliki lapisan-lapisan kimiawi di bagian luar, dan di dalam lapisan itu ada batu giok rusak yang bernilai paling banyak 2 atau 3 ribu yuan. Tapi kamu bilang kamu membelinya seharga ratusan ribu, konyol. Ketika Lu Hui membuka kotak kado, dia sudah bisa melihat bahwa kalung giok ini adalah produk cacat buatan manusia. Zamrud sebenarnya adalah barang umum di pasaran. Awalnya, saya tidak bermaksud untuk mengungkapkannya,
tetapi Lu Hui sangat tidak tahu malu. Tidak apa-apa jika Anda ingin mengejar Kimo di depan wajah Anda, lagi pula, Anda tidak begitu percaya diri. Tapi Lu Hui sebenarnya ingin mempermainkan Kimo, dan bahkan dengan mencolok memegang produk yang cacat di sini, mengejeknya. Apa yang kamu bicarakan? Kamu sampah. Kamu bilang kalungku adalah produk yang cacat. Mata Lu Hui berkedip sesaat, dan kemudian ekspresinya menjadi marah, dan dia dengan gila menuduh Lin Yin. Hatimu benar-benar suram. Aku membeli kalung zamrud seharga 130.000 yuan. Kamu tidak mampu membelinya sendiri, jadi kamu ingin menjebakku. Lu Hui berkata dengan marah, menatap Zhang Kimo dengan ekspresi menyesal. Kimo, sayang sekali kamu mengikuti sampah yang begitu tercela dan tidak tahu malu. Orang seperti ini akan mempermalukanmu dan membuatmu menderita selama sisa hidupmu. Petik 2. Ya, dengarkan apa yang dikatakan Lin Yin. Hati orang ini terlalu gelap. Saya tidak punya uang dan tidak bisa dibandingkan dengan saudara Lu, jadi saya akan menuangkan air kotor ke saudara Lu. Kakak Lu bernilai beberapa juta. Apakah dia tipe orang yang tidak mampu membeli kalung giok kelas atas? Lin Yin ini, saya pikir dia tidak berharga, tetapi saya tidak menyangka dia begitu jahat. Dia benar-benar menjijikkan. Kedua anak laki-laki itu menuduh Lin Yin mengatakan bahwa mereka tampaknya adalah antek-antek setia Lu Hui. Lin Yin, jangan mempermalukan Kimo lagi, sudah kubilang berhenti bicara omong kosong, kamu tidak punya keterampilan, dan kamu masih ingin membodohi dirimu sendiri. Kata Li Suir dengan wajah penuh kebencian, juga menuduh Lin Yin. Mata Lin Yin dingin, dan dia melirik Li Sue. Li Suir ingin memberinya pelajaran, tetapi ketika dia bertemu dengan mata tajam Lin Yin, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mulutnya, merasa sedikit takut di dalam hatinya. Lin Yin hari ini sepertinya berbeda dari biasanya. Boom! Pada saat ini, pintu kotak tiba-tiba ditendang terbuka. Seorang pemuda ganas dengan tato bunga di lengannya masuk dengan ganas, menggendong seorang anak laki-laki kurus. Temanmu siapa ini? Brengsek? Aku sangat mabuk sehingga aku tidak tahu nama keluargaku, dan aku berani menumpahkan anggur ke wajahku. Pria dengan wajah marah itu berkata dengan kejam, siapa yang membawanya ke sini, berdirilah untukku keluar. Bab 17. Ada keheningan singkat di dalam kotak. Bocah kurus dengan hidung memar dan wajah bengkak adalah teman sekelas pria yang datang ke pesta ini bersama. Sebelumnya, dia membantu Lu Hui mengejek Lin Yin. Lu Hui terbatuk 2 kali dan berkata, lepaskan dia. Kamu membiarkan dia pergi ketika kamu mengatakan kamu membiarkan dia pergi, apa kamu? Pria berlengan merah itu bertanya pada Lu Hui dengan wajah galak. Siapa aku? Aku ayahmu. Lu Hui bergegas dan menamparkan pria berlengan bunga itu. Nama saya Lu Hui, dan saya membuka perusahaan konstruksi Suyang di dekatnya. KTV Dinasti Zijin direnovasi oleh perusahaan saya pada awalnya, dan bos dan saya adalah teman lama. Anda bajingan kecil, biarkan saya berpura-pura di sini. Wajah Lu Hui penuh, berkata dengan angkuh. Lu Hui, perusahaan konstruksi Suyang. Pria berlengan bunga itu hendak melawan, dia ragu-ragu sejenak, lalu berjalan keluar dari kotak dengan wajah penuh amarah. Tunggu. Kakak Lu, terima kasih banyak. Kakak Lu, kamu luar biasa. Kamu benar-benar punya wajah. Segera setelah kamu mendaftarkan nomormu, bajingan kecil itu tertegun. Artinya, kita laki-laki harus hidup secantik kakak Lu. Sekelompok orang di dalam kotak semuanya menyanjung. Puas, Lu Huizi duduk kembali di sofa dan merokok cerutu. Dia menghabiskan waktu dan anggur di berbagai tempat setiap hari, dan juga mengenal beberapa orang di jalan. Dia tidak tahu berapa kali dia telah mengajar bajingan kecil semacam ini. Dia tidak pernah punya masalah, dan dia tidak. Orang ini benar-benar samsak tinju yang bagus baginya untuk menunjukkan kekuatannya di depan Zhang Kimo. Bajingan kecil tadi berpura-pura berada di depan orang lain, dan dia harus jujur di depanku. Kata Lu Hui dengan ekspresi bangga, dengan tatapan bullish. Itu tidak benar, saudara Lu kita juga seorang tokoh terkenal di jalan ini. Tidak seperti beberapa orang, dia tidak berguna kecuali cemburu dan menjebak orang lain. Sebagai seorang pria, ketika seseorang baru saja masuk, dia bahkan tidak berani kentut. 1. Seorang gadis berkata dengan eksentrik, dan melirik Lin Yin. Lu Hui tertawa dan berkata, jangan bicara tentang beberapa orang, itu Lin Yin. Kimo, pernahkah Anda melihat pemborosan seperti Lin Yin? Jika Anda menemukan hal seperti itu, dia dapat membantu Anda. Apakah Anda
Anda bahkan tidak merasa aman sama sekali. Petik 2. Saat ini, terdengar teriakan marah dari luar kotak. Seorang pria dengan bekas luka tipis di wajahnya bergegas masuk dengan 7 atau 8 pria kuat memegang batang baja. Di samping pria dengan bekas luka itu, dia mengikuti pria dengan lengan bunga yang baru saja dipukuli. Beraninya kamu mengalahkan sepupuku di tempat ular hitamku. Pria dengan bekas luka itu berkata dengan ekspresi dingin sambil memegang sebatang rokok di mulutnya. Melihat postur ini, semua orang di dalam kotak menyusut, dan semua orang memiliki ekspresi gugup di wajah mereka. Ini, ular hitam. Lu Hui juga menunjukkan ketakutan di wajahnya. Black Snake adalah kakak laki-laki terkenal di Food Street, dan Zijin dinasti KTV memiliki andilnya. Tidak, Brother Snake, ini salah paham. Aku benar-benar tidak menyangka itu adalah sepupumu. Lu Hui berkata dengan ekspresi bingung, saya Lu Hui, ayah saya adalah Lu Qingshan, dan perusahaan konstruksi Suyang milik keluarga kami. Lu Hui berani mengambil tindakan untuk memberi pelajaran pada beberapa gangster kecil, tetapi dia tidak berani menyinggung ular hitam yang begitu kaya dan kuat. Segera memindahkan nama ayahnya, Lu Qingshan. Ular hitam sedikit mengernyit, dan bertanya kepada bawahan di sebelahnya, sepertinya aku pernah mendengar nama ini sebelumnya. Batua, apakah bos kecil yang makan malam denganku tadi malam? Ya, saudara ular, itu Lu Qingshan. Kakak Snake, lihat apakah kamu bisa memberi wajah ayahku, lupakan saja, dan aku akan memberimu minuman nanti. Melihat ular hitam mengenal ayahnya, Lu Hui berkata di sepanjang jalan. Heh, untuk menyelamatkanmu, Black Snake menunjukkan ekspresi menghina di wajahnya, tahukah kamu bahwa ayahmu seperti pesek di depanku, menjilati sol sepatuku. Malas mendengarkan buku, kupikir itu semacam kemurahan hati, tapi ternyata kamu buang-buang jajan, dan aku di sini untuk menjadi orang kaya. Ular hitam mencibir, bentak, bentak, bentak. Ketika ular hitam muncul, dia menamparkan wajah Lu Hui 3 kali, dan 5 sidik jari di wajahnya menjadi merah. Pegang dia, sepupu, kamu terus memukulnya. Setelah kamu memukulnya, bawa dia ke tepi sungai. Lempar dia ke sungai dan biarkan dia bangun dulu. Black Snake merokok dan berkata dengan santai. 2 pria kuat menekan Lu Hui dengan keras di atas meja anggur. Pria berlengan bunga itu penuh amarah. Dia bergegas dan menamparkan Lu Hui, menamparkan telinganya tanpa henti. Kakak ular, tolong biarkan aku pergi. Ada seorang putri dari keluarga Zhang di kamar pribadi. Demi keluarga Zhang, tolong maafkan aku. Wajah Lu Hui setengah bengkak, dan dia memohon belas kasihan, tapi ternyata itu bohong. Zhang Qimo keluar, putri dari keluarga Zhang. Black Snake sedikit mengernyit, menyipitkan mata dan memindai orang lain di dalam kotak. Qimo, kamu sekarang adalah direktur grup Zhang, kamu pasti memiliki bobot dalam keluarga Zhang, tolong ucapkan beberapa patah kata untuk saudara Lu. Beberapa siswa membujuk, Zhang Qimo ini adalah anggota keluarga Zhang, direktur grup Zhang. Brother Snake, kamu lihat bahwa kamu juga telah dipukuli, jadi biarkan keluarga Zhang menyelamatkan muka, mari kita lupakan saja. Kata Lisuir sejak awal. Keluarga Zhang. Heh, ular hitam tertawa, kentut macam apa keluarga Zhang? Di daerah distrik Nancheng, apakah keluarga Zhang yang berbicara? Dengan mengatakan itu, ular hitam melihat Zhang Qimo, matanya berbinar, dan ada sedikit kejahatan di matanya. Zhang Qimo, mungkinkah kecantikan terkenal di kota Qingyun 2 tahun lalu? Black Snake berkata dengan rakus, kudengar keluarga Zhang merekrutmu sebagai suami yang tidak berguna. Tes-tes, sayang sekali. Terlihat cantik. Zhang Qimo mengenakan setelan formal hari ini, dan dia memiliki temperamen yang sangat baik. Dia cantik alami dan memiliki sosok yang sempurna. Pria manapun akan tergoda saat melihatnya. Oke, Zhang Qimo, kamu bisa minum denganku malam ini dan mendiskusikan hidupmu. Mari kita lupakan masalah ini, dan aku akan membiarkan Lu Hui pergi. Black Snake berkata dengan ekspresi jahat. Wajah Zhang Qimo sangat jelek, bahkan keluarga Zhang tidak takut dengan karakter seperti Black Snake, jadi bagaimana dia bisa menghadapinya? Jika kamu ingin memukul Lu Hui, kamu dapat memukul apapun yang kamu mau. Ada apa dengan istriku? Lin Yin tiba-tiba berdiri dan berdiri di depan Zhang Qimo. Oh, ular hitam memandang Lin Yin dengan ekspresi main-main, jadi, Anda adalah Lin Yin, menantu laki-laki terkenal yang tidak berguna di kota Qingyun. Maaf, saya tidak berharap Anda memiliki 2 tulang yang keras,
berani berbicara kembali kepada saya, lebih baik daripada dimsum yang tidak berguna ini. Tapi kamu sudah tahu, aku punya keputusan akhir di sini. Black Snake menjentikkan jarinya, bawa Nona Zhang ke atas ke kotak untukku, aku ingin minum-minum dengannya. Hei Snake menjilat lidahnya. Zhang Qimo, seorang wanita cantik dengan kecantikan alami, yang ingin memiliki sosok dan tubuh yang indah. Setelah selesai berbicara, beberapa bawahan ular hitam siap bergerak. Kamu mengejar kematian. Ledakan. Saya tidak tahu kapan, sosok Lin Yin sudah bergegas keluar, lututnya keras di perut ular hitam itu, dan dia mengangkat tangannya untuk mencengkeram tenggorokan ular hitam itu, wajahnya marah, dan dia hampir kehabisan napas. Ahem, Hei Snake tidak percaya, dia tidak menyangka Lin Yin akan memukulnya lebih dulu. Berlutut, ada cahaya dingin di mata Lin Yin, dan dia mencambuk lutut ular hitam dengan cambuk. Berdebar, ular hitam tidak tahan dengan kekuatan itu, dan berlutut, wajahnya penuh amarah. Kamu berani menyentuhku, tahukah kamu siapa yang ada di belakangku? Bahkan seluruh keluarga Zhang tidak berani menyinggung. Hei Snake menatap Lin Yin dengan dingin, dan berkata dengan marah, saya menjaga jalan ini untuk Tuan Shen di industri Nancheng. Bab 18. Apa, Lin Yin berani memukul Hei Snake, dia pasti sudah gila, kan? Sudah berakhir, kita semua akan dirugikan oleh sampah ini. Ular hitam terkenal jahat, dan kita semua dalam masalah besar sekarang. Orang-orang di dalam kotak semua memiliki ketidakpercayaan di wajah mereka. Pada saat yang sama, mereka sedikit panik, takut ular hitam itu akan menimpakan kejadian ini pada mereka. Lin Yin menatap Black Snake tanpa ekspresi, dan bertanya, apakah kamu bawahan Shen San? Ya, saya milik Tuan Shen di Nancheng. Tapi semua orang yang berkeliaran di kota Qingyun seharusnya sudah mendengar tentang Tuan Shen, kan? Ular hitam mengancam dengan suara dingin dengan kebencian di wajahnya, sekarang kamu memberiku berlutut dan minta maaf, aku mungkin masih membiarkanmu pergi, jika tidak. Lin Yin menamparkan wajah Hei Snake, dan wajahnya panas membara, dan sudut mulutnya penuh darah. Kamu, apakah kamu ingin mengadili kematian? Wajah Black Snake penuh amarah. Dia tidak menyangka Lin Yin akan berani menamparnya setelah melaporkan nama Tuan Shen. Sialan, kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Lepaskan Brother Snake, atau kamu tidak akan bisa keluar dari dinasti Si Jin hari ini. Sepupu Hei Snake dan bawahannya berteriak keras, menunjuk Lin Yin dengan tongkat baja, siap untuk bergegas maju untuk bertarung. Cobalah, Lin Yin berkata dengan ringan, memegang leher ular hitam itu dengan satu tangan. Jangan bergerak. Wajah Hei Snake memerah, dia sudah dicubit oleh Lin Yin, dia tidak bisa bernapas, seluruh tubuhnya gemetar, dan dia tampak seperti akan mati kapan saja. Saya benar-benar tidak tahu dari mana Lin Yin mendapatkan begitu banyak kekuatan untuk menahan diri dengan satu tangan. Dia telah berada di jalan selama bertahun-tahun, dan dia bisa dianggap sebagai petarung yang kejam. Menghadapi Lin Yin, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Lin Yin, apakah Anda tahu apa yang Anda lakukan? Apakah Anda pikir Anda pandai berkelahi? Saya telah menelepon Tuan Shen sekarang. Ketika Tuan Shen tiba, saya akan memberitahu Anda bahwa bahkan Zhang Hongxuan, bos keluarga Zhang, akan datang ke sini. Aku tidak bisa menahanmu. Sepupu Black Snake mengancam, tidak ada dari kalian yang bisa pergi. Ah, mereka memanggil Tuan Shen di sini. Apakah kita masih akan tinggal di sini? Lin Yin, kamu mempertaruhkan kematianmu sendiri, jangan datang dan menyakiti kami. Begitu mereka mendengar nama Tuan Shen, teman sekelas Zhang Qimo di dalam kotak semuanya menunjukkan kepanikan dan merasa sangat takut. Mereka menyalahkan Lin Yin satu demi satu, berpikir bahwa Lin Yin telah menyakiti mereka. Tuan ketiga Shen dari Nancheng, dia adalah pria dengan reputasi besar dan tangan serta matanya terbuka ke langit. Ada pepatah di kota Qingyun bahwa di distrik Nancheng, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuan Shen. Bagaimana mereka bisa menyinggung karakter seperti itu? Lin Yin menggelengkan kepalanya, dan bertanya sambil tersenyum, apakah Shen San sangat kuat? Kamu bahkan tidak mengenal Tuan Shen. Beraninya kamu memukul seseorang dengan santai, betapa bodohnya. Benar saja, Lin Yin, kamu bahkan tidak tahu siapa-siapa, kamu berani menyentuh bawahan Tuan ketiga Shen dengan santai. Sekarang kamu benar-benar selesai. Setelah Lin Yin mengucapkan kata-kata ini, semua siswa di dalam kotak tampak terkejut dan menghina,
berpikir bahwa Lin Yin cukup mampu untuk mengalahkan ular hitam itu, tetapi ternyata dia adalah seorang pemuda yang tertegun yang tidak tahu ketinggian, langit dan bumi. Jaringan buku mendengarkan Qian Kun. Huff, betapa bodoh dan tak kenal takutnya, Lin Yin, kamu berani memukul Brother Snake karena kungfumu. Apakah kamu tahu keberadaan seperti apa Sanye Sen di Nancheng? Lu Hui berkata dengan dingin, membantu berbicara ternyata lebih rajin dari sepupu Black Snake. Mereka semua takut Tuan Sen akan datang untuk menyelesaikan perhitungan. Begitu Tuan Sen tiba, itu pasti akan menjadi pertumpahan darah malam ini, dan mereka semua buru-buru ingin keluar. Kamu benar-benar jalang, bentak. Lin Yin menamparkan wajah Lu Hui dengan backhand-nya, menyebabkan dia berputar 2 kali sebelum berguling keluar dari kotak. Lin Yin, lupakan saja, ayo cepat pergi. Zhang Qimo juga terlihat khawatir. Menurutnya, tindakan Lin Yin tidak diragukan lagi terlalu impulsif, benar-benar sembrono, dan dia tidak peduli apakah dia bisa menghadapi akibatnya. Ketika dia muncul, dia memukuli ular hitam itu sampai berlutut, dan langsung memalsukan perseteruan maut. Kekerasan sama sekali tidak dapat menyelesaikan masalah, dan dia tidak. Namun, hatinya juga sedikit tergerak, lagi pula, Lin Yin membuat langkah berani karena dia. Kamu masih ingin pergi, biarkan aku memberitahumu, tidak ada yang mau pergi hari ini. Sepupu Black Snake dengan lengan bertato berkata dengan arogan. Ledakan, Lin Yin tidak mengatakan sepatah kata pun, naik dan mencambuk kakinya, dan menendang pria berlengan bunga itu keluar dari kotak. Kemudian, dia menoleh untuk melihat Zhang Qimo, dengan ekspresi tenang di wajahnya, dan berkata sambil tersenyum, Qimo, tidak apa-apa, ini hanya masalah kecil. Tunggu aku beberapa menit, dan aku akan mengurusnya. Setelah selesai berbicara, Lin Yin membawa ular hitam keluar dari kotak seperti ayam. Lin Yin, Zhang Qimo melihat sosok Lin Yin yang pergi, ingin mengatakan sesuatu. Di luar kotak, di koridor berdekorasi mewah, Hei Snake dan Lu Hui berlutut di tanah dengan patuh, wajah mereka penuh ketidakpercayaan, tetapi mereka tidak dapat berdiri bahkan jika mereka ingin berdiri. Otot dan tulang di lutut mereka telah dilumpuhkan oleh tendangan Lin Yin, dan mereka tidak dapat menggunakan kekuatan apapun. Lin Yin berdiri dengan tangan di belakang, tanpa ekspresi. Di kejauhan, bawahan Black Snake sama sekali tidak berani mendekat, mereka hanya menatap dengan kejam. Mereka sedang menunggu Tuan ketiga Sen untuk membawa seseorang secara langsung, belum lagi kemampuan Lin Yin untuk bertarung, bahkan jika Lin Yin adalah seekor naga, dia tetap harus jujur. Terjadi kebuntuan selama sekitar 3 menit. Selusin pria berjas berjalan dengan sangat rapi. Di antara selusin pengawal, seorang pria parubaya kurus dengan setelan tang merah dengan untaian manik-manik Buddha di tangannya menonjol. Tuan ketiga, Anda akhirnya di sini, Anda harus menunjukkan kemarahan seperti itu kepada saya. Ular hitam melihat penyelamat besar dan berteriak. Namun, Tuan Sen tampaknya mengabaikan keberadaan ular hitam itu, dan melihat ke belakang pemuda yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, pupilnya menyempit tajam, dan ekspresinya ragu-ragu. Lin, Tuan Lin, bab 19, Tuan ketiga, anak ini, dia berani bertindak liar di wilayahmu, dia berani menamparku bahkan karena memberitahuku namamu, Tuan ketiga. Dia sama sekali tidak memperhatikanmu. Ular hitam berteriak bangun, takut Tuan Sen tidak melihatnya. Tuan ketiga Sen mengabaikan ular hitam itu, dan menatap punggung Lin Yin dengan ragu-ragu, dengan perasaan samar bahwa ada yang tidak beres di hatinya. Lin Yin berbalik perlahan, memandang Sen San dengan acuh tak acuh, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tuan Lin, menghadapi tatapan Lin Yin, Sen San segera menundukkan kepalanya dan berteriak dengan hormat. Apakah kamu tidak salah dengar? Hei Snake dan beberapa bawahannya tercengang, menunjukkan ekspresi ngeri. Tuan Lin, saya tidak menyangka Anda berada di dinasti Zijin, tapi ada apa? Sen San menyeka keringat dari dahinya dan bertanya dengan hormat. Lin Yin berkata dengan ringan, kamu bisa bertanya pada bawahanmu. Ular hitam, apakah kamu menyinggung Tuan Lin? Sen San bertanya dengan sadar, dengan nada dingin. Dia sudah mendengar berita di telepon, mengatakan bahwa seseorang menyebabkan masalah di dinasti Zijin dan telah mengalahkan bawahannya yang cakap, ular hitam. Bahkan ketika Black Snake melaporkan nama Tuan ketiga Sen, orang di sisi lain tidak menunjukkan wajah apapun. Awalnya, dia membawa orang ke sini dengan marah untuk mencari tempat, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa lawannya adalah Lin Yin.
Tuan ketiga, saya baru saja membuat beberapa lelucon dengan Zhang Qimo dengan santai, dan Lin Yin memindahkan saya ketika dia muncul. Anda harus membantu saya mendapatkan penjelasan untuk masalah ini, kata Hei Snake sangat tidak puas. Sen-san, apakah kamu membawa seseorang ke sini untuk mencari penjelasan untuknya? Lin Yin bertanya dengan ringan. Tidak, Tuan Lin, beraninya aku, kata Sen-san kagum dengan butiran keringat seukuran manik-manik di dahinya. Lin Yin berkata dengan tenang, ini orangmu, kamu bisa menanganinya sendiri. Tuan ketiga, mengapa kamu bersikap sopan padanya? Lin Yin hanyalah menantu yang tidak berharga dari keluarga Zhang. Black Snake masih belum mengerti apa yang sedang terjadi, jadi dia berkata dengan tidak mengerti. Bahkan Zhang Hongxuan, bos keluarga Zhang, tidak ada apa-apanya di depanmu. Black Snake berkata dengan ekspresi bingung. Bukan karena dia memiliki IQ rendah, tetapi dia tidak memikirkannya sama sekali. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa Lin Yin, menantu terkenal kota Qingyun yang tidak berguna, bisa membuat. Tuan ketiga Sen, penguasa Nancheng, menundukkan kepalanya. Sen-san menatap ular hitam itu dengan niat membunuh di matanya, berharap dia bisa menikam benda bodoh ini sampai mati. Hanya dalam beberapa kata, dia sudah menebak keseluruhan cerita, dan dia tidak jelas tentang temperamen Black Snake. Dia pasti memiliki pemikiran kotor tentang istri Lin Yin, Zhang Qimo. Bahkan wanita Lin Yin berani mengambil keputusan, dia mencari kematian. Kamu bajingan bodoh, kenapa kamu tidak diam untukku? Tuan ketiga Sen menendang wajah Hei Snake dengan keras, lalu menekan wajah Hei Snake ke tanah dengan sol sepatunya. Tuan ketiga, aku. Mata Black Snake dipenuhi dengan mata sedih, dan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jika kamu berani berbicara lagi, aku akan melemparkanmu ke sungai Qingyun untuk memberi makan ikan malam ini. Sen-san berkata dengan galak, wajahnya penuh amarah. Bawa tongkat besinya, aku sendiri yang akan menegakkan hukum keluarga. Sen-san berkata dengan suara yang dalam, mengambil tongkat besi dari pengawal itu. Kalian semua yang menyinggung Master Lin malam ini, berlutut dan bersujudlah pada Master Lin. Sen-san menunjuk ke Black Snake. Berdebar, tanpa ragu, adik dari Hei Snake berlutut dan bersujud kepada Lin Yin. Adegan ini benar-benar mengejutkan mereka. Tuan Sen berada di distrik Nancheng. Untuk bajingan seperti mereka, dia seperti ayah baptis. Lu Hui, yang sudah berlutut di tanah, tercengang, dan semua orang tertegun. Di bawah tatapan dingin Tuan ketiga Sen, dia bersujud kepada Lin Yin dan memohon belas kasihan. Tuan Lin, tolong selamatkan saya. Saya salah. Saya seharusnya tidak menyinggung Anda karena saya buta. Lu Hui meratap. Dia pemalu pada awalnya, tetapi ketika dia ingat mengejek Lin Yin sebelumnya, dia hampir kehilangan jiwanya. Dia beruntung sebelumnya, dan ketika dia kembali, dia akan menggunakan kekuatan nyata ayahnya untuk membalas dendam pada Lin Yin. Tetapi pada saat ini, semua keinginan untuk membalas dendam sia-sia, dan baru kemudian dia menyadari betapa besar jarak antara dirinya dan Lin Yin. 5 menit kemudian, Lin Yin kembali ke kotak 888, dan Lu Hui dengan patuh mengikuti di belakang, menyeret lengan yang setengah terpakai. Jaringan buku mendengarkan Qian Kun. Lin Yin, ada apa? Apakah itu Sen-san di sini? Zhang Qimo bertanya, sangat khawatir. Lin Yin tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku baik-baik saja sekarang. Qimo, ayo pulang. Apakah kamu baik-baik saja? Zhang Qimo sedikit penasaran, tapi dia mengangguk tanpa bertanya lebih lanjut. Lin Yin tidak peduli dengan sekelompok orang di dalam kotak, dan keluar dari kotak bersama Zhang Qimo. Kakak Lu, ada apa dengan tanganmu? Di dalam kotak, seorang anak laki-laki bertanya dengan curiga, dan menemukan bahwa tangan Lu Hui sangat aneh. Lu Hui memaksakan senyum dan berkata, aku tidak sengaja memutar diriku barusan. Kakak Lu, Lin Yin ini terlalu sombong. Dia memukulmu hari ini dan pergi tanpa menyapa. Tidakkah kamu ingin memberinya pelajaran? Apakah kamu masih mengejar Qimo di masa depan? Seorang gadis bertanya, apa yang kamu bicarakan? Pelajaran apa? Mengejar Qimo apa? Aku akan melawan siapapun yang berani menyebutkannya lagi di masa depan. Lu Hui berkata dengan suara yang dalam. Kakak Lu, apakah Tuan Sen baru saja datang? Apa yang terjadi di luar? Anak laki-laki dan perempuan di dalam kotak bertanya dengan rasa ingin tahu lagi. Jangan tanya aku lagi. Aku juga tidak tahu.
Lu Hui menatap punggung Lin Yin dengan ekspresi rumit. Dia ingin mengatakan, masalahnya adalah dia tidak berani. Shen San yang terkenal sebenarnya menyebut Lin Yin sebagai master, apa yang terjadi? Di sisi lain, Lin Yin dan Zhang Qimo berjalan keluar dari Zijin dinasti KTV, mereka masuk ke dalam mobil, Wu Zeng menyalakan mobil, dan menavigasi menuju komunitas Jiangqi. Di kursi belakang mobil, Zhang Qimo bertanya dengan serius, Lin Yin, bagaimana kamu bisa berurusan dengan Black Snake pada akhirnya? Jangan bilang, kamu memukulnya dengan tinjumu. Lin Yin tersenyum dan berkata, itu benar-benar tenang dengan tinju. Huff, tidak apa-apa jika kamu tidak ingin mengatakannya. Meskipun dia penasaran, dia tidak ingin bertanya lagi. Lagi pula, dia tidak benar-benar menganggap dirinya sebagai istri Lin Yin. Dalam beberapa hari berikutnya, Zhang Qimo terbenam di perusahaan, meneliti proyek pembangunan Raja Dunia. Lin Yin juga bekerja seperti biasa, menemani Zhang Qimo di perusahaan, mendiskusikan detail perhiasan langka ini setiap hari, dan kemajuan pekerjaan semakin cepat. 3 hari berlalu seperti ini. Sehari kemudian, pameran perhiasan akan diadakan di Qingyun Commercial Plaza, gedung persegi terbesar di kota Qingyun. Kegiatan bisnis ini sangat penting, dan grup Zhang bahkan mengundang perwakilan perusahaan besar di industri perhiasan dan pakar industri terlebih dahulu. Pada hari ini, Lin Yin tidak tinggal di perusahaan, dan pergi ke perusahaan real estate Samudera kota Qingyun di pagi hari. Lin Yin berencana untuk memilih rumah baru yang relatif masuk akal, dan meminta keluarga Zhang Qimo untuk pindah ke sana pada saat yang tepat. Di utara kota, di area tengah yang ramai, terdapat taman sumber air. Komunitas ini dibangun di tepi sungai Qingyun, lokasinya lumayan, pemandangannya bagus, dan lingkungannya bagus. Di seluruh kota Qingyun, itu dapat dianggap sebagai real estate kelas menengah ke atas, dengan suite sekitar 2 juta yuan. Ini lebih sesuai dengan persyaratan Lin Yin, tidak terlalu terkenal, dan nyaman untuk ditinggali. Dipimpin oleh penjual perusahaan, Lin Yin datang ke kamar kosong di lantai 12 sebuah gedung di Taman Suiyuan untuk melihatnya. Dekorasinya cukup indah, dengan gaya kayu mahoni kuno. Lin Yin hanya meliriknya sebentar, tapi masih puas. Tuan, total harga suite ini adalah 2,3 juta. Apakah Anda pikir Anda membutuhkannya? Penjual laki-laki itu berkata dengan malas dengan ekspresi tidak sabar di wajahnya. Dia bahkan tidak menawarkan kata-kata pengantar dan penjualan. Itu sepenuhnya karena profesinya, corak. Menurut pendapatnya, Lin Yin berpakaian naik turun, dan tidak ada yang harganya lebih dari 300 yuan. Bahkan ketika dia datang untuk melihat-lihat rumahnya, itu diantarkan oleh jeta perusahaannya, dan dia bahkan tidak punya mobil. Penjual laki-laki itu menggelengkan kepalanya ke dalam. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan pria ini. Dia ingin membeli rumah dalam keadaan yang begitu miskin. Diperkirakan saya bahkan tidak bisa mendapatkan uang muka untuk membeli rumah. Menjatuhkan. Pada saat ini, ponsel Lin Yin tiba-tiba berdering. Suara cemas Zhang Qimo datang dari telepon. Lin Yin, cepat datang ke perusahaan, produk jadi dari Raja Dunia telah dicuri. Bab 20. Apa? Begitu. Jangan khawatir, aku akan pergi sekarang. Ekspresi Lin Yin berubah. Suara di ujung telepon sangat keras. Sepertinya perusahaan sudah dalam masalah, jadi Zhang Qimo juga menutup telepon. Lin Yin sedikit mengernyit. Besok adalah hari pameran perhiasan. Saat ini, Raja Dunia telah dicuri. Itu jelas tipuan seseorang. Terlebih lagi, karena grup Zhang adalah perusahaan besar, gedung Baoding telah memasang begitu banyak kamera, yang semuanya dapat dicuri. Sangat tidak mungkin untuk mengatakan bahwa itu hanya pencurian murni. Tuan, Anda tidak menginginkan suite ini lagi, kan? Jika ada sesuatu yang harus dilakukan, kami akan menghubungi Anda lain kali. Penjual laki-laki itu berkata dengan tidak sabar, dia tidak sabar untuk pergi. Dia sama sekali tidak ingin menemani pelanggan yang tidak berharga seperti Lin Yin, itu hanya rutinitas. Saya ingin suite ini, ada yang harus saya lakukan, Anda pergi dan bantu saya menjalani semua prosedur. Lin Yin berkata dengan ringan, dan mengeluarkan kartu bank, kata sandi kartu ini adalah 66, prosedurnya selesai, hubungi telepon saya. Setelah berbicara, Lin Yin berbalik dan pergi. Ini, Tuan, tunggu sebentar. Pengusaha laki-laki itu mengambil kartu bank di tangan Lin Yin, ekspresinya tercengang. Mengapa kamu berpura-pura cantik? Kamu benar-benar mengira kamu sudah tua.
Jika kamu membuang kartu, kamu dapat membeli rumah senilai 2 juta yuan. Siapa di masyarakat ini yang tidak memiliki kartu bank? Petik 2. Tetapi ketika dia melihat kartu bank di tangannya, dia terkejut. Ini adalah kartu bank hitam pekat bertatakan emas, dengan beberapa baris karakter kecil di atasnya, disesuaikan untuk VIP Bank Donghai. Tidak mungkin, kartu tabungan emas hitam Donghai. Penjual laki-laki itu tertegun. Sebagai orang yang telah berada di tempat kerja selama bertahun-tahun, dia secara alami mengetahui jenis kartu ini. Ini secara khusus disesuaikan oleh Donghai Bank untuk nasabah besar dengan simpanan ratusan juta, dan merupakan simbol status. Selain itu, konsumsi di semua pedagang terkenal di seluruh provinsi Donghai menikmati perlakuan VIP. Penjual laki-laki ingin keluar untuk menghentikan Lin Yin, tetapi Lin Yin sudah turun. Di sisi lain, setelah Lin Yin turun, dia menghentikan taksi di gerbang komunitas dan langsung pergi ke gedung Baoding. Sopir taksi baru saja menyalakan mobil ketika ponsel Lin Yin berdering. "Hai, Tuan Lin, saya Xiao Li, saya minta maaf, saya minta maaf. Saya adalah orang yang mengabaikan Anda sebelumnya, jadi tolong jangan tersinggung." Di ujung telepon, penjual laki-laki meminta maaf dengan cepat, nadanya sangat panik. "Tahukah Anda, jika pelanggan besar seperti Lin Yin menyapa atasan perusahaan bahwa dia memiliki sikap buruk, dia akan langsung dipecat. Hanya berurusan dengan apa yang saya katakan." Lin Yin berkata dengan ringan. "Oke, saya akan segera menanganinya, dan saya berjanji untuk menyelesaikan semua prosedur untuk Anda dalam 1 hari. Terima kasih, Tuan Lin, telah memberi saya kesempatan, dan saya tidak akan mengganggu Anda lagi." Penjual laki-laki itu berkata dengan sopan, seolah-olah dia lega. Tapi panggilan kedua datang lagi, itu dari Wu Yang. "Bos Lin, maafkan saya, bawahan saya telah mengabaikan tugasnya. Perhiasan Raja Dunia yang telah Anda akui telah dicuri." Di ujung telepon, Wu Yang berkata dengan gugup, "Saya benar-benar menyesal bahwa bawahan saya tidak melihat masalah seperti ini dalam bisnis Direktur Zhang. Saya harap Tuan Lin akan memberikan kesempatan kepada bawahan saya untuk menebus kesalahan. Saya pribadi akan menangani masalah ini sebelum pameran perhiasan dibuka besok." "Sesuatu," kata Wu Yang di bawah tekanan, juga sedikit bingung. "Novel-novel network, masalah ini bukan salahmu. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu." Lin Yin berkata dengan ringan. "Ya, bawahan ini mengerti." Wu Yang berkata dengan cemas. Lin Yin menutup telepon, sedikit mengernyit. Perhiasan Raja Dunia hanya bernilai 20 hingga 30 juta yuan, bukan apa-apa. Yang penting ini adalah karya telaten yang dibuat oleh dia dan Kimo. Secara khusus, ini adalah karya pertama yang dirancang oleh Kimo sebagai perancang perhiasan, dan memiliki arti yang berbeda. Ini adalah sesuatu yang akan digunakan pada pameran perhiasan besok untuk membuat Kimo terkenal di Provinsi Donghai. Seseorang berani menggunakan otaknya untuk hal ini. Ada rasa dingin di mata Lin Yin. 10 menit kemudian, taksi tiba di gedung Baoding, dan Lin Yin langsung menuju ke lantai 26. Di gedung perkantoran, lebih dari 20 eksekutif tingkat tinggi perusahaan semuanya berdebat, dan wajah mereka merah. "Zhang Kimo, apa yang ingin kamu katakan tentang masalah ini? Ini adalah proyek yang kamu tangani. Produk jadi baru saja selesai, dan menghilang tadi malam. Besok adalah hari pameran perhiasan. Perusahaan telah menghabiskan banyak sumber daya untuk mempromosikan Raja Dunia ini. Sekarang, produk jadinya hilang. Biarkan rekan kerja melihat lelucon perusahaan kita. Hehe, aku tidak tahu apakah kamu menjaga dirimu sendiri dan berkolusi dengan orang luar untuk mencuri puluhan juta perhiasan jadi ini." Semua eksekutif senior perusahaan memandang Zhang Kimo dengan dingin dan berspekulasi tanpa ampun. Menghadapi tuduhan orang banyak, Zhang Kimo tidak bisa membela diri, dengan ekspresi malu di wajahnya. "Jika kamu tidak punya bukti, jangan bicara omong kosong." Lin Yin masuk ke kantor dan berkata dengan tenang. "Yo, Lin Yin, kamu akhirnya di sini, celaka. Kupikir kamu akan melarikan diri karena takut akan kejahatan." Suara kasar datang, dan Zhang Jianhai memandang Lin Yin dengan ekspresi main-main. "Apa maksudmu?" Lin Yin menatap Zhang Jianhai dengan dingin. Zhang Jianhai menyatakan main-main, dan berkata, "Anda adalah asisten direktur, dan Anda dapat menyentuh Raja Dunia setiap hari. Perhiasan ini dicuri, dan Anda tidak ada di perusahaan. Kami semua sekarang curiga bahwa Anda mencurinya."
Ya, Lin Yin. Kamu adalah asisten direktur, kamu dapat menghubungi Raja Dunia setiap hari, dan kamu juga tahu di mana itu disimpan. Dari semua orang yang hadir, dan hanya kamu yang merupakan pendatang baru di perusahaan, kamu tidak memiliki kredibilitas. Petik 2. Selain itu, kamu adalah satu-satunya orang yang belum pernah melihat dunia. Melihat perhiasan bernilai puluhan juta ini, aku khawatir aku tidak bisa menahan godaan untuk waktu yang lama. Bagaimana kamu berencana untuk mencuri dia?